Beberapa saat kemudian, Kang Jinho dan Oh Tayu sudah tiba di kantor. Begitu masuk, Kang Jinho segera berkata, "Senior Sangyop, kami datang." Sangyop, yang saat itu tengah membawa sebuah kardus, menoleh dan menyambut mereka dengan ramah. "Ah, selamat datang, aku dengar jadwal investor luar negeri kalian baru saja selesai. Setelah menyelesaikan itu, kalian langsung ke sini, harusnya kalian pergi beristirahat saja," ujarnya. Namun, Kang Jinho justru tersenyum dan menjawab, "Kami penasaran dengan kantornya." Justru senior yang kelihatan lebih kelelahan. "Senior baik-baik saja." Sangyop menggeleng ringan dan berkata, "Tidak, aku tidak apa-apa, aku tidak kelelahan kok." Kang Jinho kemudian memperhatikan sekeliling kantor dengan seksama, lalu berkomentar, "Bukankah ini terlalu sederhana untuk perusahaan yang memiliki modal 70 miliar? Dengan tenang, Sangyop menanggapi, "Meskipun modal kita banyak, tidak perlu berlagak berlebihan untuk hal yang tidak begitu penting. Sudahlah, jangan khawatir, beberapa tahun lagi, aku pasti akan membeli satu gedung di Jalan Teheran." Lalu, Kang Jinho bertanya, "Kalau makan, sudah apa belum?" Sangyop tersenyum kecil dan menjawab, "Belum, tentu saja, aku menunggu kalian buat makan bareng." Kang Jinho mengernyit heran dan berkata lagi, "Padahal kami tidak bilang mau datang." Sangyop tertawa ringan, lalu menenangkan mereka, "Jangan khawatir, aku menjaga pola makanku dengan baik kok." Mendengar itu, Oh Tayu langsung berseru dengan penuh semangat, "Mau aku pesankan Chinese food, di hari yang seperti ini tuh paling enak makan jajangmyeon." Kang Jinho berkata juga, "Pesanin tang suyu juga." Beberapa saat kemudian, makanan yang mereka pesan pun tiba. Meja mereka kini dipenuhi berbagai hidangan lezat, aroma harum memenuhi ruangan. Sambil menikmati makanannya, Kang Jinho bertanya, "Kalau tempat tinggal senior gimana?" Sangyop, yang sedang menyantap makanannya, menjawab santai, "Untuk sekarang aku makan dan tidur di sini." Kang Jinho mengangkat alis, tampak sedikit terkejut. "Mandinya?" tanyanya lagi. Sangyop tersenyum kecil dan berkata, "Di seberang gedung ini ada sauna." Kang Jinho terdiam sejenak, lalu akhirnya bertanya lagi, "Sebenarnya kenapa?" Sangyop menatapnya bingung. "Apanya?" Kang Jinho menghela napas sebelum melanjutkan, "Tidak, lebih baik senior mulai merekrut pegawai saja." Oh Tayu ikut menanggapi, "Iya, kebetulan senior Yunju juga sudah merekomendasikan beberapa orang. Mungkin sebentar lagi, aku akan mulai mewawancarai mereka." Sangyop mengangguk, lalu bertanya, "Ah, kau dekat sama Jung Ki Hong, kan?" Kang Jinho mengangguk sambil menjawab, "Karena prodi kami sama dan klubnya juga sama. Bisa dibilang kami memang dekat. Kebetulan, belum lama ini kami juga sempat bertemu." Dia kemudian melanjutkan, "Anak itu sekarang lagi nganggur, mungkin aku akan menemuinya lebih dulu." Kang Jinho lalu bertanya, "Mau senior rekrut masuk ke company?" Sangyop tersenyum tipis sebelum menjawab, "Apa kau saja yang mewawancarainya?" Kang Jinho tertawa kecil, "Kalau aku yang mewawancarainya, besoknya pasti sudah ada rumor yang tersebar di seluruh kampus." Sangyop mendesah dan berkata, mulut dia memang ember sih. Beberapa saat kemudian, mereka pun selesai makan. Kang Jinho, yang sudah mengambil dokumen di atas meja, berkata, "Padahal senior pasti tidak memiliki waktu yang cukup, tapi semua investasinya berjalan sesuai dengan yang aku minta." Sangyop tersenyum lelah dan menjawab, "Semuanya bisa dilakukan kalau aku tidurnya sehari cuma 3 jam saja." Kang Jinho terkejut. "Ah," Sangyop lalu berkata lagi, "Daripada itu, sebenarnya aku penasaran sesuatu darimu." Sangyop melanjutkan, "Sebenarnya, apa yang mendasari keputusanmu dalam memilih perusahaan-perusahaan yang kita investasikan ini? Meskipun ada beberapa perusahaan yang begitu aku lihat, aku tahu pasti akan sukses, tapi ada juga beberapa yang menurutku bahkan tidak layak untuk diinvestasikan." Dia menghela napas sejenak sebelum melanjutkan, "Mungkin ada sedikit kecenderungan yang terlihat sama pada minat atau bidang fokus dari perusahaan-perusahaan itu, tapi tidak ada satupun kesamaan dalam asal negara, jenis industri, ataupun metode bisnis yang mereka gunakan. Semakin aku menganalisisnya, semakin aku merasa tidak melihat pola yang jelas dari investasi ini." Lalu, dia menatap Kang Jinho dengan ekspresi serius dan berkata, "Ini seperti bukan pilihan investasi yang dilakukan oleh manusia." "Benar, aku yakin ini pasti." Sebelum Sangyop menyelesaikan kalimatnya, Kang Jinho langsung menanggapi dengan tenang, "Firasat senior benar, keputusan akhirnya memang aku yang memutuskan. Tapi perusahaan-perusahaan yang tertulis di daftar itu memang bukan pilihanku. Aku memilih itu berdasarkan hasil guliran dadu." Sangyop tiba-tiba berdiri, matanya membelalak terkejut. "Wow, padahal aku kira itu hanya firasatku saja," ucapnya sambil memegang kepalanya, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Lalu Kang Jinho langsung berkata, "Bercanda, jadi senior benar-benar mengira seperti itu?" Sangyop menghela napas dan menjawab, "Ya kan?" Kemudian Kang Jinho berkata, "Aku hanya memilih perusahaan yang memiliki potensi perkembangan yang tinggi, semuanya atau tidak sama sekali. Bisa dibilang ini memang berjudi. Kalau 10% dari ini saja berhasil, itu sudah merupakan kesuksesan besar buat kita." Sangyop tersenyum dan berkata, "Benar, itu juga berarti seseorang yang bernama Kang Jinho ini memiliki pengetahuan dan firasat yang bahkan melebihi logika dari para orang jenius di luar sana."
Kang Jinho terdiam sejenak, lalu bergumam dalam hati, wah, orang ini, hanya dengan menggunakan deduksi, berdasarkan hitungan matematika saja, bisa menyimpulkan kalau ini sudah di luar batas logika, dan sudah sampai tepat di depan kebenarannya, apa semua jenius memang seperti ini? Lalu ia berkata, senior, terlalu berlebihan memujiku. Oh Tayu ikut menanggapi, uang untuk visa uangnya bagaimana? Sangyop menjawab, dari dana investasi 70 miliar, setelah dikurangi biaya tenaga kerja dan lain-lain, tersisa 6,7 miliar. Buat sisa uangnya, boleh tidak kalau aku gunakan untuk investasi yang lain? Kang Jinho menatapnya dan bertanya, apakah ada tempat yang ingin senior berinvestasi? Sangyop mengangguk, memang masih dalam proses analisis, tapi ada beberapa tempat yang sudah lama aku perhatikan. Kang Jinho tersenyum kecil, lakukan apapun yang senior mau saja, kalau rugi juga, aku tidak akan berkomentar apa-apa. Sangyop tertawa ringan dan berkata, benar ya, jangan sampai nanti kau menarik kata-kata itu. Lalu ia melanjutkan, tunggu sebentar, ini ada beberapa perusahaan yang sudah aku masukkan ke dalam daftar. Dalam hati, Kang Jinho bergumam, orang yang tekun dan menyukai pekerjaannya adalah orang yang menjadi CEO OTK Company. Sepertinya aku tidak perlu mengkhawatirkan tempat ini. Tiba-tiba, Oh Tayu berbisik pelan, hei, coba lihat ini. Kang Jinho menoleh dan bertanya, apa? Oh Tayu masih dengan suara kecil, ini di bawah, lihat. Kang Jinho pun menurunkan pandangannya dan melihat sebuah catatan milik Sangyop. Di sana tertulis arah pembicaraan mereka tadi, seolah Sangyop telah mencatat semuanya kemungkinan. Oh Tayu kembali berbisik, apa dia sebenarnya sudah tahu dan hanya mengetes kita? Kang Jinho menghela napas kecil dan berkata dengan nada serius, mulai sekarang, kita harus lebih menjaga ucapan kita. Beberapa hari kemudian, Kim Joyok yang sedang berada di rumah menatap ponselnya dan bergumam, negosiasi dengan Ensung Motors pun berakhir. Hasil akhirnya adalah pengurangan 12% dari 100 juta dolar, menjadi 88 juta dolar, Charos pun resmi menjadi afiliasi OTK Company. Dia tersenyum sinis dan berkata, para berdebat dari Ensung Motors itu pasti pengen cepat-cepat lepas tangan, kerja bagus, kakak. Di seberang telepon, Elia yang di samping Yunju merespons, Jinho, di sini membosankan, jauh lebih seru saat bekerja bersamamu. Dalam hati, Kang Jinho bergumam, meskipun Elia sedang sibuk, sepertinya kabarnya baik-baik saja. Sementara itu, Oh Tayu sedang asyik bermain VR, melakukan berbagai gerakan sesuai dengan yang ada di dalam game. Dengan penuh semangat, dia berkata, VR keluaran terbaru ini bagus juga ya. Kang Jinho yang melihatnya hanya bisa bergumam dalam hati, ternyata dia lincah juga. Oh Tayu melanjutkan, aku bisa melihat masa depan yang dibayangkan oleh tuan-tuan dari Faceit. Kang Jinho kembali bergumam, karena proyek investasi besar sudah berakhir, waktu kosongku pun terus berlanjut. Namun, tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah panggilan masuk dari dialer Kim Do-yoon. Beberapa saat kemudian, dua mobil sudah terparkir di halaman rumah mereka. Oh Tayu yang melihatnya langsung berseru dengan antusias, L8ku juga cepat nih dikirimnya. Kang Jinho ikut tersenyum melihat mobilnya sendiri. Kayaknya karena ada yang batal pesan, jadi kita bisa dapat lebih cepat. Oh Tayu lalu menoleh ke arah Kang Jinho, hari ini mau naik yang mana? Tanyanya. Tanpa ragu, Kang Jinho menyentuh mobil yang baru datang. Tentu saja naik yang ini dong. Beberapa saat kemudian, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju sebuah rumah. Begitu tiba, Kang Jinho segera memberi salam, kami datang, ibu. Ibunya yang sedang membereskan barang-barang menoleh dan tersenyum. Oh, jadi ada Oh Tayu juga? Tanyanya. Seseorang yang membantu pengepakan barang berkata, kalau begitu sampai jumpa di lokasi tujuan. Kang Jinho mengangguk, baik, kami akan mengikuti dari belakang. Lalu ia menoleh ke arah ibunya, ayo kita berangkat juga, Bu. Ibunya menghela napas lega, matanya sedikit berkaca-kaca, bisa kembali ke rumah kita, rasanya seperti mimpi. Kang Jinho menekan remote mobilnya, karena perbaikannya sudah selesai semua, kita bisa tinggal dengan nyaman di rumah itu, katanya. Namun, ibunya tiba-tiba berhenti melangkah, matanya membesar saat melihat mobil mewah di hadapannya. Hah, ini mobil apa? Tanyanya terkejut. Kang Jinho tersenyum kecil, lalu menjawab dengan nada santai, hadiah pindahan untuk ibu, aku beli mobil ini untuk ibu gunakan. Ibunya masih tidak percaya, menatap putranya dengan mata berkedip-kedip, Jinho, kamu yang membeli mobil ini. Saat dalam perjalanan, Kang Jinho menoleh ke arah ibunya dan berkata dengan nada tenang, rumah itu kan jauh dari stasiun kereta bawah tanah, ibu pasti perlu mobil buat belanja atau jalan-jalan. Ibunya masih menatap mobil itu dengan ragu, meskipun begitu, berapa harga mobil ini, berapa coba harganya? Ibunya menghela napas, harusnya kamu beli mobil bekas saja, biaya pemeliharaan untuk mobil impor seperti ini pasti juga sangat besar. Kang Jinho tetap tersenyum santai, karena lagi diskon, aku jadi bisa beli dengan harga murah. Ibu juga tidak perlu khawatir karena aku punya uang banyak, ucapnya sambil menenangkan ibunya. Namun, dalam hatinya, Kang Jinho bergumam, meskipun aku membeli mobil ini dengan meminjam uang dari OTK Company. Tiba-tiba, ibunya bersandar lebih nyaman di kursinya, lalu berkata dengan nada heran, tapi memang nyaman naik mobil ini,
nyaman dan tenang. Oh Tayu yang sedang menyetir ikut tersenyum dan berkata, ada hadiah dariku juga, Bu. Ibunya menoleh ke arah Oh Tayu dengan ekspresi bingung. Hadiah apa lagi? Tanyanya penasaran. Setelah sampai di rumah baru, Oh Tayu dengan penuh semangat memperlihatkan semua fasilitas dan perabotan mewah di dalamnya. Dia menunjuk satu persatu bagian rumah sambil berkata, ini adalah hadiah pindahan dariku, Ibu. Ibu Kang Jinho terpana melihat semua yang ada di sekelilingnya. Dengan suara gemetar, dia berkata, seumur hidup, aku tidak pernah membayangkan hal seperti ini akan terjadi. Aku tidak tahu apa memang boleh mendapatkan hadiah sebanyak ini darimu, Oh Tayu. Dia kemudian duduk di sofa yang empuk dan menghela napas lega. Syukurlah pekerjaan yang kalian berdua lakukan sepertinya berjalan dengan lancar, katanya dengan ekspresi penuh kebahagiaan. Oh Tayu tersenyum bangga dan berkata, sudah jelas itu, Ibu. Kang Jinho, yang sedari tadi hanya mengamati, akhirnya angkat bicara, Ibu tidak perlu khawatir, karena rumah untuk Ibu juga sudah selesai kita dapatkan. Dia menarik napas dalam dan menatap ibunya dengan serius. Aku ingin mengatakan sesuatu kepada Ibu. Kang Jinho menatap ibunya dengan serius sebelum melanjutkan, mungkin untuk 1 tahun ke depan, aku akan pergi ke berbagai negara untuk belajar. Ibunya terkejut, tetapi sebelum dia sempat berkata apa-apa, Oh Tayu langsung menimpali dengan mata membelalak, kau mau belajar ke luar negeri? Kang Jinho mengangguk dan melanjutkan penjelasannya, bersama Oh Tayu. Oh Tayu yang tampak semakin kebingungan tiba-tiba berkata, aku juga ikut. Setelah 1 tahun mengelilingi berbagai negara, Kang Jinho dan Oh Taeyo akhirnya menginjakan kaki kembali di Korea. Begitu keluar dari pintu bandara, Oh Taeyo langsung mengepalkan tangannya ke udara dan berlutut dramatis, akhirnya kita pulang. Sementara itu, Kang Jinho hanya bergumam dalam hati, perjalanan panjang selama 1 tahun pun akhirnya berakhir. Oh Taeyo kemudian menoleh ke Jinho dengan ekspresi kesal, kalau mau belajar, ya lakukan sendiri saja, kenapa harus ngajak aku segala sih? Namun, Jinho tidak menanggapi dan justru menatap ponselnya yang berdering lalu menjawab, Yuri, ada apa? Dari seberang telepon, suara Yuri terdengar jelas, senior, semester ini senior mau kembali berkuliah, kan? Masa registrasinya cuma sampai hari ini loh, aku tunggu di ruangan 5 sampai jam setengah 5. Jinho langsung menjawab tanpa ragu, ya, aku akan segera ke sana. Mendengar itu, Oh Taeyo menatapnya dengan heran, baru aja nyampe, mau pergi kemana lagi kau? Jinho menoleh sebentar dan menjawab santai, mau registrasi buat masuk kuliah lagi. Oh Taeyo menatap Kang Jinho dengan bingung, bukankah kau udah drop out dari kuliah? Tanyanya heran. Jinho hanya tersenyum santai dan menjawab, aku cuma cuti tahu. Beberapa saat kemudian, di Universitas Korea, Yuri menatap Kang Jinho sambil menghela napas. Untung saja ada aku, senior itu selalu saja perlu aku bantuin satu persatu biar urusannya beres, katanya sambil menyilangkan tangan. Jinho hanya tersenyum kecil, iya, makasih, kamu juga baru registrasi hari ini, tanyanya. Yuri menggeleng, karena aku cutinya cuma setahun, jadi nggak perlu registrasi lagi. Oh, Jinho mengangguk, lalu bertanya lagi, tapi bukannya registrasi lewat online juga bisa ya? Yuri dengan cepat mengalihkan pembicaraan, senior belum makan ya? Tanyanya tiba-tiba, lalu tanpa menunggu jawaban, dia langsung memegang lengan Jinho dan menariknya. Ayo kita makan makanan enak, aku yang akan traktir. Jinho menatapnya curiga, kenapa kamu yang traktir? Yuri tersenyum misterius, itu nanti aku jelasin waktu makan aja. Di parkiran, Kang Jinho melihat Yuri yang masih sibuk menatap sekeliling. Mau makan di mana? Tanyanya santai. Namun, perhatian Yuri teralihkan saat matanya menangkap mobil mewah di hadapannya. Ia tertegun, oh, senior beli mobil baru? Tanyanya dengan heran. Jinho menggeleng, bukan, ini mobilnya teman yang tinggal bersamaku. Yuri semakin terkejut, teman senior meminjamkan mobil yang seperti ini? Iya, lagian dia itu orangnya memang gak pernah keluar rumah. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah restoran. Jinho duduk dan mulai membaca menu, matanya membesar saat melihat harga-harga yang tertera. Dalam hati, ia bergumam, ini kan bukan harga makanan yang biasa dibeli anak kuliahan. Menatap menu itu dengan ragu, ia akhirnya berkata, apa aku beneran boleh makan gratis makanan yang semahal ini? Yuri tersenyum santai, tentu saja boleh, senior kan banyak membantuku saat aku cuti kuliah buat belajar ke luar negeri tahun lalu. Kang Jinho mengernyitkan dahi, sedikit bingung, aku banyak membantumu, bantu apa? Tanyanya. Yuri tersenyum kecil, senior kan sering menjawab teleponku, berkat senior, aku jadi tidak kesepian. Dalam hati, Jinho bergumam, kita memang sering telepon sih. Namun, pembicaraan Yuri belum selesai. Harga saham Seosung Elektronik juga naik banyak, kan? Berkat saran senior, aku jadi menghasilkan banyak uang. Jinho tersenyum tipis. Dalam hati, ia berpikir, sepertinya dia tidak mengabaikan ucapanku saat akhir tahun kemarin. Begitu saja. Lalu, ia berkata, saat itu, saham yang kamu miliki ada 20 lembar ya? Kalau enggak salah, sekarang harganya udah naik sampai 1,9 juta won, kan? Yuri mengangguk dengan senyum bangga. Sebenarnya, setelah mendengar saran dari senior, aku beli 30 lembar lagi.
Jinho mengangkat alis, oh, berarti 50 lembar. Dalam hati, ia bergumam, kalau dari laporan yang belum lama ini aku terima, katanya tidak lama lagi harga saham akan menyentuh angka 2 juta. Apa itu berarti dia akan menghasilkan 100 juta? Jinho lalu tersenyum dan berkata, itu semua berkat pengambilan keputusanmu yang tepat untuk membeli saham lagi. Kamu bakal dapat banyak uang, selamat ya, aku sudah beli 20 lembar. 1 tahun ini ya, sepertinya senior juga sudah mengalami banyak hal selama 1 tahun, ujar Yuri sambil menatap Jinho. Jinho mengangkat bahu santai, itu bukan apa-apa kok, aku hanya mencoba-coba beberapa hal saja. Yuri lalu bertanya, senior bakal ikut acara orientasinya kan? Jinho menggeleng, enggak, Yuri masih penasaran, terus kalau upacara penyambutan mahasiswa baru? Jinho berpikir sejenak, lalu menjawab, itu juga kayaknya aku enggak bisa ikut. Yuri mengernyit, kenapa? Jinho berkata, soalnya saat itu nanti aku ada jadwal di Hong Kong. Mata Yuri membesar, Hong Kong, senior ada jadwal pekerjaan di sana? Kang Jinho tersenyum dan menjawab, bukan pekerjaan, aku rencananya mau main ke sana bersama temanku, dan ada teman yang mau aku perkenalkan juga. Yuri langsung berseru, enaknya, aku juga pengen ikut main ke Hong Kong. Jinho menatapnya sambil tersenyum tipis, kamu kan udah puas main waktu kuliah di Amerika. Yuri langsung membantah, yang aku lakukan di sana itu cuma belajar setiap hari. Jinho tertawa kecil, iya, percaya. Beberapa hari kemudian, di rumah, tiba-tiba Oh Tayu berkata dengan nada kecewa, tidak. Kang Jinho, yang sedang berada di dekatnya, langsung menghampirinya dan bertanya, ada apa? Sambil menunjuk layar laptopnya, Oh Tayu berkata, ini, lihat sendiri, apa menurutmu ini masuk akal? Kang Jinho melihat ke layar laptop dan bertanya dengan bingung, Lost Iris Fantasy itu apaan? Oh Tayu langsung menjawab, itu, loh, Kumi, karakter yang aku tempel di mobilku. Dia itu karakter utama dari game Lost Iris Fantasy 12, perasaan dulu udah pernah ku kasih tahu, masa udah lupa? Dalam hati, Kang Jinho bergumam, peduli aja nggak pernah, lalu dia bertanya lagi, jadi, kenapa pengembangannya dihentikan? Oh Tayu menarik napas panjang, lalu berkata dengan serius, jadi ada cerita yang tidak bisa didengarkan tanpa air mata. Kang Jinho, dengan nada datar, menanggapi, kalau gitu, aku yang nggak punya air mata ini. Namun, sebelum Kang Jinho bisa menyelesaikan kalimatnya, Oh Tayu langsung mulai menjelaskan, pertama-tama, aku akan menjelaskan sedikit sejarah dari Lost Iris Fantasy. Game ini dibuat oleh perusahaan game Jepang bernama Pentagon, tapi, setelah Pentagon bergabung dengan perusahaan bernama Lixis, dia terus menjelaskan panjang lebar, tanpa jeda, hingga akhirnya berkata dengan nada penuh kekecewaan, jadi bisa dibilang mereka itu mengkhianati Tuan Shigeru. Kang Jinho akhirnya merespons, oh, jadi pengembang yang kau sukai itu dikeluarkan dari perusahaan, dan pengembangan gamenya dihentikan gitu. Oh Tayu berkata dengan kesal, masa pengembangan game dihentikan cuma gara-gara Tuan Shigeru nggak punya uang 1 miliar yen? Apa ini masuk akal? Kang Jinho, yang mendengar itu, mencoba menjelaskan, kau tahu kan kalau 1 miliar yen itu setara dengan 10 miliar won. Namun Oh Tayu, yang tampak semakin kesal, kembali bertanya, apa setelah mendengar ceritaku, kau tidak melihat sesuatu? Kang Jinho, agak bingung, menjawab, melihat apa? Oh Tayu, dengan penuh keyakinan, berkata, kayak Lost Iris Fantasy M yang bakal jadi game yang sukses besar gitu. Kang Jinho dengan tegas menjawab, gak ada sama sekali. Oh Tayu, yang sudah merasa frustasi, menggelengkan kepala dan berkata, gak bisa ini. Oh Tayu, dengan penuh semangat, berkata, ayo kita sendiri yang investasi saja. Kang Jinho tertegun mendengarnya. Oh Tayu menjelaskan dengan antusias, demi para pemain Lost Iris Fantasy di seluruh dunia, kita akan menyediakan dana pengembangan untuk Tuan Shigeru. Kemudian dia menambahkan, lagian cuma 10 miliar aja. Kang Jinho terkejut dan bertanya, apakah kau sudah gila? Oh Tayu, tidak gentar, menjawab dengan percaya diri, terus kita punya duit banyak, mau dipakai buat apa? Dipakai buat ngewibulah. Dalam hati, Kang Jinho bergumam, yang dia katakan itu ada benarnya juga, hanya saja skalanya kali ini jadi lebih besar. Lalu dia melanjutkan, daripada aku yang hanya menimbun uang saja, bocah ini yang tidak segan-segan menggunakan uangnya di saat yang tepat, mungkin sedikit lebih memahami esensi dari kerja keras kami menghasilkan uang ini, alasan aku mengumpulkan uang ini. Setelah berpikir sejenak, Kang Jinho akhirnya berkata, oke, kalau kau memang sepengen itu, aku jadi nggak bisa menghentikanmu. Nanti aku bilang ke senior Sangyop. Lalu dia menatap ponselnya dan berkata, kalau si otaku tidak, OTK Company akan memberikan investasi untuk Shigeru Ikikawa dari Linux Pentagon. Kang Jinho melanjutkan dengan santai, aku suruh investasi 1 miliar yen buat dana pengembangan. Gitu aja, udah cukup kan? Namun, Oh Tayu yang sedang melompat-lompat kegirangan tidak mendengar perkataan itu. Ia masih larut dalam euforia, berdiri di atas meja sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berseru, Tuan Shigeru, akhirnya, tiba saat di mana aku bisa membalas budi kepadanya. Sementara itu, Kang Jinho mengabaikan tingkah laku Oh Tayu dan justru fokus pada ponselnya yang tiba-tiba bergetar, sebuah panggilan dari Yuri. Tanpa ragu, ia langsung mengangkatnya.
Dari seberang telepon, suara ceria Yuri terdengar, "Senior, senior, gimana jalan-jalan ke Hong Kongnya?" Kang Jinho tersenyum tipis sebelum menjawab, "Tentu saja, seru dong, ada apa?" Yuri lalu bertanya, "Aku cuma penasaran, kapan senior mau masuk kuliah?" Kang Jinho berpikir sejenak sebelum menjawab, "Kebetulan besok aku ada kelas, jadi aku masuk besok." Mendengar jawaban itu, Yuri tampak lega, "Bagus deh kalau gitu, soalnya aku pengen minta saran sesuatu dari senior, apa besok bisa?" Kang Jinho, yang mulai penasaran, mengernyitkan dahi sedikit dan bertanya, "Saran? Saran apa?" Yuri menghela napas sebelum akhirnya berkata, "Akhir-akhir ini ada seseorang yang terus membuatku kepikiran, tapi kepikirannya itu lebih ke kesal mikirin dia." Kang Jinho mengangkat alis, lalu bertanya, apa ini tentang laki-laki?" Yuri menghela napas lagi sebelum menjawab, "Mau aku tidak tahu seperti apapun dia, tidak pernah paham, dia selalu mengabaikanku, tapi terus ada di sekitarku, detailnya ku ceritakan besok saja. Pokoknya dia itu cowok dari fakultas yang sama dengan kita." Keesokan harinya, di kampus, dalam hati, ia bergumam, "Akhirnya, hari di mana aku kembali kuliah pun tiba setelah kurang lebih 3 tahun. Sesampainya di ruang kantor, ia disambut oleh seorang pria parubaya dengan kacamata tipis dan senyum ramah. "Baguslah kau kembali berkuliah tanpa ada masalah apa-apa," ujar pria itu. "Kalau kau merasa kesulitan, kau bisa memberitahuku kapan saja. Meskipun aku tidak begitu yakin bisa terlalu membantu, setidaknya aku bisa membelikanmu 1 gelas minuman." Pria itu adalah Profesor Kim Yong-jun, seorang dosen administrasi bisnis yang dikenal dengan sikapnya yang suportif terhadap mahasiswa. Kang Jinho membungkuk sedikit sebagai tanda hormat. "Terima kasih, Profesor," ujarnya dengan nada tulus. Kemudian, seolah teringat sesuatu, ia berkata lagi, "Ada sesuatu yang ingin saya berikan untuk Anda." Profesor Kim mengangkat alis dengan rasa penasaran, tetapi segera menggelengkan kepala dan tersenyum kecil. "Oh, kau simpan saja, kau tahu, ada hukum penyuapan, aku tidak bisa menerima sesuatu, bahkan hanya seteguk minuman." Namun, tanpa berkata apa-apa, Kang Jinho tetap menyerahkan selembar tulisan ke arah Profesor Kim. Dengan ekspresi serius, ia berkata, "Apa Anda sungguh tidak akan menerima ini?" Melihat tulisan di kertas itu, Profesor Kim Yong-jun langsung terkejut, matanya membesar, dan tanpa sadar ia menggumam, Ini kan tanda tangan Choi Sotwell, bagaimana bisa kau mendapatkan ini?" Kang Jinho tetap tenang dan menjawab dengan santai, "Kakak perempuan temanku bekerja di Golden Gate, cabang Asia." Profesor Kim terdiam sejenak, pikirannya berputar cepat. Dalam hati, ia bergumam, Golden Gate memiliki 5 kepala utama, termasuk pemegang saham terbesar sekaligus CEO, James C. Golden, dan di antara 5 kepala itu, ada sosok berpengaruh dari Golden Gate cabang Asia, Choi Sotwell. Ia menelan ludah, menyadari betapa besar pengaruh orang yang sedang dibicarakan ini. 1 minggu yang lalu, Kang Jinho bergumam dalam hati, "Kami menerima undangan darinya dan pergi ke Hong Kong." Begitu mereka tiba, Choi Sotwell menyambut mereka dengan senyum penuh wibawa. "Selamat datang semuanya, silakan masuk," katanya dengan ramah. Setelah mereka duduk, Choi melanjutkan, "Saya sudah menantikan pertemuan dengan kalian berdua." Kang Jinho merasa heran, kenapa sosok sehebat dia ingin menemui kami, pikirnya. Setelah merenung sejenak, ia menyimpulkan, mungkin karena selama 1 tahun ini, kami telah berkembang pesat dan berdiri seperti sebuah gedung besar. Dengan sopan, Kang Jinho berkata, "Terima kasih atas undangannya." Choi tersenyum, "Saya sungguh ingin bertemu dengan orang-orang yang memiliki wawasan hebat seperti Anda." Kang Jinho dalam hati menggumam, "Anda terlalu memuji saya." Setelah beberapa saat berbasa-basi dengan saling melontarkan pujian, pembicaraan akhirnya masuk ke inti. Choi Sotwell berkata, "Selama 1 tahun ini, tingkat pertumbuhan perusahaan startup yang Anda beri investasi sangat luar biasa. Menurut perkiraan saya, nilainya sudah lebih dari 10 miliar dolar." Oh Tayu yang duduk di sebelahnya langsung bereaksi, "Wow, 10 miliar dolar." Sementara itu, Kang Jinho kembali berpikir dalam hati, jadi, ini adalah investasi yang dimiliki OTK Company menurut kepala Golden Gate cabang Asia. Choi kemudian menambahkan, "Investor manapun tidak mungkin bisa memprediksi ledakan keuntungan seperti ini. Kami di Golden Gate berharap bisa terus berjalan bersama OTK Company. Untuk itu, kami akan memberikan kabar baik yang akan menguntungkan kedua belah pihak pada tahun ini. Anda bisa menantikannya." Kembali ke masa sekarang, Kang Jinho berkata, "Jika Profesor tidak membutuhkannya, Anda bisa mengembalikannya." Profesor itu melihat benda tersebut sejenak sebelum menjawab, Tidak, saya membutuhkannya, tinggalkan saja di sini." Beberapa saat kemudian di kelas, Kang Jinho kelelahan bergumam, "Gawat, saya tidak paham sama sekali. Padahal, hingga baru-baru ini, saya selalu terjun langsung ke lapangan. Apa praktik dan teori memang berbeda sejauh ini?" Teman-temannya mendekati dan mencoba menenangkannya. "Jangan khawatir, kami yang sudah tahun keempat juga tidak paham." Kang Jinho membalas, "Bukankah kalian mahasiswa mengulang?" Seorang mahasiswi mendekati mereka, "Halo senior." Dia adalah seorang perempuan dan temannya. Dia melanjutkan, "Yang di sebelah senior itu siapa?" Teman Kang Jinho menjawab, "Oh, jadi kalian masuk kelas ini juga." Dia menambahkan,
dia teman seangkatanku, Kang Jinho. Dia baru saja kembali kuliah setelah mengambil cuti. Kang Jinho tersenyum dan berkata, jadi kalian junior di fakultas kita, ya, salam kenal. Ketiga mahasiswi itu menatap Kang Jinho dengan penuh rasa ingin tahu. Jadi, senior baru kembali kuliah setelah dari luar negeri, tanya salah satu dari mereka dengan antusias. Yang lain ikut menimpali, senior tinggi banget, ya, tingginya berapa senti? Cewek ketiga juga penasaran, apa senior suka olahraga? Teman Kang Jinho, Yonggil, yang sejak tadi mendengarkan, langsung menatap mereka dengan heran. Hei, dia kelihatan tinggi karena ini ada tangga, tahu, katanya, mencoba meluruskan. Lalu, dengan wajah kesal, Yonggil melambaikan tangannya. Sudahlah, kalian pergi sana, lanjutkan urusan kalian sendiri. Jinho ini sedang melakukan percakapan serius dengan kami, tahu. Saat mereka hendak pergi, salah satu dari mereka menoleh kembali dan berkata, Kak Jinho harus datang ke pesta awal semester nanti ya. Namun, Kang Jinho hanya diam, tidak menanggapi. Setelah itu, Kang Jinho berkata kepada temannya, aku pergi dulu, aku ada janji makan siang sama Yuri. Namun, rekannya langsung menahan, tidak, kami ikut juga. Dalam hati, Kang Jinho bergumam, dia bilang mau minta saran. Lalu, ia segera mengambil ponselnya dan berkata, bentar, aku tanyain dulu, kalian boleh ikut atau tidak? Beberapa saat kemudian, di depan lobi kampus, Kang Jinho sambil memeriksa ponselnya, padahal kami sudah janjian ketemu di sini, tapi dia tidak bisa ditelepon. Temannya, yang berdiri di sampingnya, bertanya, apa kau masih saling berhubungan dengan pengacara yang waktu itu? Kang Jinho menoleh, tampak sedikit terkejut, apa? Oh, Elia, jawabnya. Kang Jinho pun berkata, dia sudah balik ke Hong Kong. Temannya mengangguk, lalu tiba-tiba menunjuk ke arah tertentu, gitu, oh, itu dia. Dia memperhatikan sosok yang baru saja muncul. Bukankah itu Yuri? Mereka melihat Yuri bersama seorang laki-laki. Temannya tampak terkejut. Cok, yang di sebelahnya itu, Choi Mu Yung Ho, bukan? Dia mempersempit matanya, mencoba memastikan, apa mereka berdua memang dekat? Kang Jinho bertanya, siapa itu? Temannya langsung menjawab, udah pernah aku ceritakan, kan, putra dari ketua MCK Food. Kang Jinho berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata, Master Chicken. Rekannya menambahkan, aku dengar dia baru berhasil masuk kuliah setelah mencoba 3 kali. Terus katanya dia sering bermasalah sama cewek. Tiba-tiba, tanpa berkata apa-apa, Kang Jinho sudah melangkah pergi. Hei, kau mau kemana? Seru rekannya, tapi Kang Jinho tidak menjawab. Yuri berusaha menarik tangannya dan berkata, lepasin. Namun, Choi tetap memegang tangannya dengan santai, kau belum makan, kan? Sini, aku beliin. Yuri menatapnya tajam, sebaiknya senior menjaga sopan santun, senior. Choi tertawa kecil, lagian aku kan lebih tua, bukannya lebih baik kalau kita nyaman satu sama lain? Tiba-tiba, Kang Jinho sudah berada di sana. Dengan gerakan cepat, dia melepaskan tangan Choi Jung Ho dari pergelangan Yuri. Lepaskan tangannya, kata Kang Jinho dengan tenang, lebih baik bicarakan dulu. Choi menatapnya dengan wajah tidak senang, apa, kau siapa? Kang Jinho menatapnya tanpa ragu, aku seniornya Yuri, Kang Jinho dari Fakultas Administrasi Bisnis. Choi mengernyit, Kang Jinho, nggak pernah dengar tuh, ya, pokoknya nggak penting, karena kami para junior mau makan bareng, jadi senior minggir saja ya. Yuri mendesah, jelas kesal, aku kan sudah bilang aku tidak tertarik, kenapa senior terus melakukan ini sih? Kang Jinho menatap Choi sejenak, lalu dalam hati bergumam, jadi laki-laki yang dia ingin minta saran itu orang ini. Dalam hati, Kang Jinho bergumam, terus aja bikin kepikiran, selalu ada di dekat, nggak pernah paham, ngeselin, satu fakultas, laki-laki. Choi Jung Ho tersenyum santai, udah, ikut aku dulu aja, nanti juga pasti berubah pikiran. Dalam hati, Kang Jinho tertawa, hampir saja aku mempermalukan diriku sendiri karena salah paham. Dia tertawa kecil dan berkata, maaf, tapi kami sudah membuat janji lebih dulu, jadi, kami akan pergi makan berdua saja. Choi Jung Ho terkejut, ketawa, kau ngetawain aku, apa kau tahu siapa aku? Dalam hati, Kang Jinho bergumam, hampir saja aku membuat kenangan yang memalukan begitu kembali kuliah. Lalu dia menjawab santai, mana aku tahu, aku aja baru kali ini kembali kuliah. Choi Jung Ho menggaruk kepalanya, tampak kesal, sementara Kang Jinho dan Yuri mulai berjalan menjauh. Dari kejauhan, Choi Jung Ho masih melontarkan komentar, wacah brengsek yang namanya aja nggak pernah aku dengar, berani-beraninya. Yuri menoleh ke Kang Jinho dan tersenyum kecil, senior nggak perlu mempedulikan dia, ayo pergi saja. Kang Jinho menghela napas, oh, ngapain juga aku peduliin dia? Lalu dia teringat sesuatu dan bertanya, oh iya, Min Yong sama Yong Il juga boleh ikut makan bareng, makan siang hari ini biar aku yang traktir aja. Moodku tiba-tiba jadi bagus soalnya. Yuri menatapnya dan tersenyum, jadi senior memang gak peduli sama yang seperti itu, ya, sudah kuduga, senior memang berbeda dari yang lain. Kang Jinho lalu menghampiri teman-temannya, kata Yuri gak apa-apa, ayo. Min Yong dan Yong Il saling berpandangan, maaf kalau kami tiba-tiba mengganggu waktu berdua kalian, tapi kalian bicaranya benar-benar sudah selesai.
Yong Il menoleh ke belakang, itu di belakang. Kang Jinho menoleh dan melihat Choi Jung Ho tiba-tiba menarik tangan Yuri. Choi berkata dengan nada kesal, bisa nggak dengerin aku sebentar? Yuri terlihat terkejut. Ah, Choi melanjutkan, kalau aku sudah melakukan sampai sejauh ini, kau harusnya menerima itu dong. Yong Il berteriak, woi, Choi, kau ngapain? Tapi Choi tidak mempedulikannya. Aku bilang, dengerin aku. Tanpa berpikir panjang, Kang Jinho langsung maju dan memegang tangan Choi, suaranya tenang tapi tegas. Lepaskan ini dulu, Choi menatapnya dengan kesal. Kau dari tadi ngapain sih, ganggu orang mulu, ini bukan saatnya kau tiba-tiba, ekspresinya berubah. Kang Jinho tidak berkata apa-apa, menatap Choi dengan tatapan tajam, matanya dingin dan penuh tekanan. Lepas nggak, dalam hati Choi bergumam, apa-apaan bocah ini, tiba-tiba auranya berubah. Tiba-tiba, suara berat seseorang memecah ketegangan. Woi, Kang Jinho, kau lagi ngapain? Hah, seorang pria bertubuh besar melangkah mendekat, wajahnya tegas, dan suaranya penuh wibawa. Yong Il berbisik, senior Kowon, dia itu Lee Kowon, senior dari Fakultas Administrasi Bisnis. Kowon menatap Kang Jinho dengan tajam, apa kau pikir sekarang lagi di militer? Hah, sok berlaga senior di depan junior segala. Sambil menunjuk Kang Jinho dia berkata, kalau kau memang senior, ya bertingkahlah seperti seorang sen. Hais, kok, ekspresinya berubah, ketika Kang Jinho berbalik. Lalu perlahan dia tersenyum kecil. Ah, senior Kowon, sudah lama tidak bertemu. Dia menghela napas ringan, aku ini bukan lagi berlaga jadi senior. Kowon menunjuk Kang Jinho dengan tegas, berani-beraninya kau membantah perkataan senior, maksudmu apa? Melotot seperti itu, apa aku ini nggak kau anggap sebagai senior? Dia mendengus, bocah satu ini, mentang-mentang abis cuti kuliah lama, jadi nggak menghormati seniormu, ya. Teman Kang Jinho berbisik, bukannya tadi dia malah melarang Jinho buat berlaga jadi senior? Rekan di sampingnya menimpali, apa kau pikir ini pertama kalinya dia seperti itu, dia sering begitu. Choi melangkah maju, sudah hentikan, senior, sepertinya senior Jinho juga sudah paham, Kowon tetap bersikeras, tidak, Choi, yang seperti ini harus benar-benar dimarahi, tatapan Choi mengeras, kan aku sudah bilang, hentikan, apa senior tidak dengar, dia menatap Kowon tajam, Kowon terdiam sejenak sebelum akhirnya menghela napas, baiklah, Choi lalu mengalihkan pembicaraan, sudahlah, ayo kita pergi makan saja, biar aku yang traktir. Setelah kejadian tersebut, Choi dan Kwon segera pergi. Kwon menoleh ke belakang dan berkata, Kang Jinho, sebaiknya kau jaga tingkah lakumu. Aku akan selalu mengawasimu. Kang Jinho tidak menghiraukannya. Temannya bertanya, kenapa senior Kwon tiba-tiba seperti itu? Teman lainnya menjawab, kalau tidak salah, ayahnya pensiun lalu membuka toko ayam goreng Prancis. Dia melanjutkan, tapi kalau tidak salah, di awal semester kemarin, dia sempat bertengkar dengan Choi, dan tokonya mengalami kerugian besar. Choi pasti memanfaatkan posisinya sebagai anak ketua perusahaan toko ayah senior Kwon. Yuri menunjukkan ponselnya, coba lihat ini, pagi-pagi dia terus menghubungiku, pokoknya, gara-gara dia, suasana di fakultas kita jadi berisik akhir-akhir ini. Kang Jinho berkata, jadi, dia junior yang banyak menimbulkan masalah, ya? Di sisi lain, Choi berkata dengan kesal, yang tadi itu namanya Kang Jinho, kan, coba aku lihat, apa sih yang dia punya sampai berani melawanku? Beberapa saat kemudian, di sebuah bar, mereka mengangkat gelas masing-masing. Semua sudah isi gelas, kan? Kalau gitu, untuk menyemangati awal semester kita, mereka pun minum bersama. Di tengah suasana itu, mantan Kang Jinho tiba-tiba bertanya, jadi, tahun ini kamu kembali berkuliah, ya? Gimana kabarmu? Kang Jinho menyesap minumannya sebelum menjawab santai, ya, begitulah, sama seperti biasanya. Tiba-tiba, salah satu rekannya berbisik, kayaknya kita salah tempat duduk, deh. Temannya menimpali dengan nada bercanda, mending begini daripada mereka duduk berhadapan langsung. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara wanita berkata, mobilmu bagus banget ya, emang Benz itu paling bagus ya, tipe S-Class, ada loh, orang di fakultas kita yang mobilnya ditempelin stiker anime, kelasnya beda jauh banget sama kamu. Mereka pun menghampiri, wanita itu menunjuk ke meja Kang Jinho, oh my god, kebetulan orangnya ada di sana. Choi pun menghampiri dan berkata kepada Kang Jinho, senior, kita bertemu lagi di sini ya, Kang Jinho menjawab, iya ya. Choi pun berkata lagi, kebetulan, waktu perjalanan ke sini, aku mendengar cerita menarik dari senior Yemi, katanya, keluarga senior tiba-tiba bangkrut dalam satu hari ya, kok bisa senior balik kuliah? Kang Jinho menjawab dengan santai, tentu saja bisa dong, kalau dipikir-pikir lagi, itu memang sebuah keajaiban. Rekan di samping Kang Jinho berkata, woi, Choi, kalau ngomong dijaga ya. Choi pun berkata sambil mendorong Yuri, senior, gimana kalau kita pindah tempat minum ke tempat yang lebih bagus saja? Yuri berkata, enggak, singkirkan tanganmu. Choi pun tersenyum, senior masih marah-marah padaku gara-gara yang tadi kah? Cewek kalau suka marah-marah jadi tidak menarik, loh. Kang Jinho menatap mantan di sampingnya, bukannya lebih tidak menarik laki-laki yang terus menempel ke perempuan yang menolaknya, ya.
Mendengar itu, Chai langsung kesal, mantannya hanya bergumam, "Apa? Oh, iya." Tiba-tiba, dari belakang, Kwon berseru, "Woi, Kang Jinho." Namun, sebelum Kwon bisa mendekat, Chai mengangkat tangannya, masih dengan senyum di wajahnya. "Senior pasti lagi butuh uang, kan? Kalau senior pergi dari sini sekarang juga, aku akan kasih 1 juta won cash." Kang Jinho menanggapinya dengan santai, Hei, aku dengar kau punya banyak uang, masa cuma 1 juta won? Kalau gitu, gimana kalau kau yang pergi duduk di tempat lain? Nanti aku kasih 2 juta won, mau tidak?" Yemi, yang berdiri di belakang Chai, menanggapi dengan sinis, "Kau nggak tahu Chai ini siapa? Terus, memang kau punya uang 2 juta won?" Chai terkekeh, "Hah, senior sekarang pamer uang di depanku?" Kang Jinho hanya mengangkat bahu, "Kenapa kau menganggap ini serius? Tentu saja aku cuma bercanda. Siapa juga yang mau buang 2 juta won cuma buat ngusir satu orang junior?" Mendengar itu, beberapa orang di sekeliling mereka tertawa kecil. Tapi Chai, yang kesal, tiba-tiba melempar sebotol minuman ke lantai dengan keras, "Woi, bangsat!" Suasana ruangan langsung hening, beberapa orang terkejut. "Hei, Chai," salah satu rekannya mencoba menenangkannya. Yang lain hanya menghela napas, dia lagi. Chai menatap Kang Jinho tajam, "Kalau keluargamu bangkrut, ya, diem aja kayak pecundang, seperti biasanya, apa gara-gara ada cewek, makanya kau sok-sokan berlagak?" Dia mendekat sedikit, matanya semakin tajam, "Aku benar-benar nggak paham apa yang bikinmu sepercaya diri ini." Kemudian, dengan suara penuh tantangan, dia berkata, "Gimana kalau kita bermain sebuah game saja?" Kang Jinho menaikkan alisnya, "Game?" Chai tersenyum penuh keyakinan. "Peraturannya sederhana, siapa yang bisa menumpuk uang tunai di atas meja ini dalam batas waktu 2 jam, dialah pemenangnya." Dia menatap Kang Jinho tajam sebelum melanjutkan, "Dan hukuman buat yang kalah, keluar dan mengundurkan diri dari kampus ini." Dalam hati, Chai bergumam, waktu itu dia pasti cuma berlagak untuk membuatku terkejut. Tapi kalau dia benar-benar macam-macam denganku sekarang, di saat dia sendiri nggak punya backing-an, siap-siap saja buat dihabisi. Chai menyeringai, "Kenapa senior diam saja? Kalau takut, mengaku kalah saja sana." Kang Jinho menatapnya dengan tenang sebelum akhirnya berkata, "Oke, ayo." Rekan Kang Jinho langsung panik, "Woi, Kang Jinho, ngapain kau menerima permainan kekanak-kanakan itu?" Yang lain ikut menimpali, "Kau nggak perlu melakukan sejauh ini cuma buat melindungi harga dirimu." Kwon berkata cemas, "Chai, kalau kepala fakultas sampai tahu tentang ini, kita bisa mampus." "Chai, udah, jangan memperbesar masalah, dong." Chai tertawa sinis, "Senior harus menepati janji. Ya, sepertinya semua orang sudah tahu kalau aku ini selalu menjaga perkataanku." Kang Jinho tersenyum tipis, "Oke, sebenarnya aku juga menyembunyikan sesuatu. Kurang lebih ada sekitar beberapa dolar di rumahku." Beberapa saat kemudian di depan bar tertulis, "Hari ini, toko tutup, reservasi grup mahasiswa Fakultas Administrasi Bisnis Universitas Korea." Di meja, terdapat keranjang berisi ponsel rekan-rekan yang hadir. "Semuanya sudah dikumpulkan, kan? Awas kalau ada yang diam-diam merekam," ujarnya. Chai berkata lagi, "Batas waktu 2 jam, uang pinjaman dan mata uang asing boleh, cek atau surat berharga tidak diperbolehkan." Kang Jinho menjawab, "Oke, aku paham." Mereka duduk berhadapan, sementara yang lain mengelilingi meja. Chai berkata, "Kalau sudah paham, langsung kita mulai." Sebagai pembuka, 5 juta won. Dia melemparkan 5 juta won ke meja. "Duit UKT 1 semester keluar begitu aja," ujar seseorang, "baru mulai sudah 5 juta. Yang lain menimpali. Semua orang langsung terkejut. Kang Jinho dengan santai menambahkan, "Sekarang giliranku. Aku tambahkan 5 juta won, sama seperti yang kau keluarkan tadi, ditambah 150.000 won yang ada di dompetku. Totalnya 5.150.000 won. Rekan di samping Kang Jinho berbisik, "Kau punya uang berapa?" Rekannya menjawab, "Kayaknya aku bisa ambil sekitar 150.000 won di ATM." Chai tersenyum sambil memegang kepalanya, berkata, "Ais, apa kau pikir ini permainan anak-anak? Baiklah, aku paham batas kemampuanmu." Ia lalu menantang, "Senior, ambillah itu sekarang." Kwon, yang duduk di samping Chai, membuka koper dan mengeluarkan uang tunai 100 juta won, meletakkannya di meja. Melihat itu, teman-teman mereka terkejut. "Wow, baru pertama kali ini aku melihat langsung uang tunai 100 juta. Salah satu dari mereka menambahkan, "Berarti sekarang totalnya 105 juta won. Yang lain berkomentar, "Uang sebanyak itu dia simpan di mobil. Bocah satu ini ternyata benar-benar orang kaya ya." Suasana di bar itu tegang. Yuri memandang Kang Jinho yang masih tersenyum tipis, mencoba menunjukkan ketenangan di tengah tekanan. Rekan Kang Jinho yang berdiri di sampingnya berbisik, "Seharusnya dari awal kau jangan menerima tantangan itu, Jinho. Setidaknya sekarang tundukkan kepalamu agar kau tidak harus keluar dari kampus." Namun, Yuri mencoba memberikan semangat. "Meski ragu, semuanya akan baik-baik saja. Meskipun aku tidak yakin, tapi sepertinya senior Jinho yang akan menang." Chai, yang mendengar percakapan itu, kembali menantang, "Kalau sekarang senior menundukkan kepala dan mengaku kalah, mungkin saja aku akan menganggap permainan ini tidak pernah terjadi." Dengan santai, Kang Jinho menjawab, "Batas waktunya kan 2 jam,
aku sudah mengajukan pinjaman uang darurat dari sebuah perusahaan besar. Omong-omong, senior sudah keterlaluan ya. Kalau senior tidak mengaku kalah dalam 10 detik, aku akan melakukan apapun agar senior mengundurkan diri dari kampus. 10, 9. Tiba-tiba, mantan Kang Jinho yang berada di belakangnya berkomentar, ngapain coba dia melakukan perbuatan sebodoh ini? Seorang pria yang baru masuk menyela, permisi, sambil membawa tas besar di belakangnya. Mantan Kang Jinho tertegun, kau kenapa bisa ada di sini? Sementara itu, hitungan mundur terus berlangsung, 4, 3, 2. Chai menambahkan, senior tahu caranya mengundurkan diri dari kampus kan? Tiba-tiba, Oh Tayu masuk dan berkata, aku sudah datang, Jinho. Chai, terkejut, apa-apaan ini? Oh Tayu menjelaskan sambil menunjuk Chai, anak ketua perusahaan ayam goreng yang kau ceritakan, itu dia kan? Chai, masih bingung, woi kacamata, kau itu siapa? Oh Tayu tiba-tiba muncul dan meletakkan tasnya di atas meja, lalu mengeluarkan tumpukan uang yang langsung tersebar di atas meja. Chai terkejut melihatnya, rekan-rekan yang lain juga terjengang melihat uang yang bertebaran. Kang Jinho tersenyum tipis. Nah, karena uang pinjamanku sudah datang, katanya santai. Chai semakin terkejut. Kang Jinho melanjutkan dengan tenang, mulai sekarang akan aku tunjukkan sesuatu yang menarik. Tiba-tiba, Chai berteriak sekuat tenaga, terkejut melihat jumlah uang yang dikeluarkan Kang Jinho lebih banyak dari yang ia bayangkan. Dengan wajah panik, ia mendekat sambil menghitung, uang 5 juta ada 100 gepuk, berarti 500 juta, tidak mungkin, kalian gila, yang lain ikut tercegang. Rekan Kang Jinho pun terkejut, 500 juta, Yuri, apa selama ini kamu sudah tahu? Yuri menjawab tenang, aku hanya mengira-ngira saja. Sementara itu, dalam hati, Chai masih bergumam sambil menatap tumpukan uang di meja, semuanya asli, bagaimana bisa? Kang Jinho lalu menatapnya dengan santai, sudah selesai, tanyanya. Orang-orang di sekitar mulai berbisik, meskipun dia orang kaya, tapi menarik uang tunai sebanyak itu pasti susah. Namun, Chai tak mau kalah, ia langsung berteriak menelpon seseorang, halo, Sekretaris Jung, cepat bawa ke sini uang tunai 1 miliar, aku nggak tanya izinmu, aku memerintahkanmu untuk membawanya sekarang, pokoknya harus ada dalam waktu 1 jam 30 menit, aku bisa mengambilnya dari dana distribusi. Dari belakang Kang Jinho, Oh Tayu mendengus bosan, apa kita harus terus mendengarkan ocehannya sampai uangnya datang? Kang Jinho hanya bergumam, lalu ia menatap Chai dan berkata, kalau begini terus, tidak ada gunanya, bagaimana kalau kita sesuaikan lagi aturannya, tidak sopan kan membuat orang sebanyak ini menunggu sampai 2 jam? Chai menatap Kang Jinho dengan penuh keraguan, jadi apa maumu? Tanyanya dengan nada tajam. Oh Tayu maju dengan santai dan menyerahkan sebuah kartu kepada Chai, ini, ambil, katanya sambil tersenyum. Chai menatap kartu itu dengan curiga, apa ini? Oh Tayu tetap tersenyum, harta yang ternodai, ini kartu skill ajaib, efeknya itu. Tiba-tiba, Chai gemetar menatap kartu itu, anak bangsat satu ini. Kang Jinho yang sejak tadi mengamati, akhirnya angkat bicara. Aku bisa maklum kalau kau marah gara-gara dia, sekarang, biar aku jelaskan, kita ubah saja peraturannya menjadi siapa yang bisa menunjukkan jumlah uang paling banyak yang dimiliki. Ibaratnya, kartu itu adalah cek, dan penerbitnya adalah aku, Kang Jinho. Chai mendengus, jadi aku tinggal menyebutkan jumlah maksimum uang tunai yang kumiliki, kan? Kalau aku menyebut jumlah yang tidak masuk akal, bagaimana? Dengan senyum penuh keyakinan, Kang Jinho menjawab, masa seorang CEO berbohong? Lagi pula, secara kasar, aku bisa mengira kepemilikan uang tunai perusahaan yang bernilai 20 miliar won itu, karena yang aku lakukan selama 1 tahun ini bukan cuma main-main. Orang-orang yang mendengar itu langsung terkejut, rekan Kang Jinho berbisik, sebenarnya dia itu kembali setelah melakukan apa? Sementara itu, Chai dalam hati mulai berpikir, kalau dia menawarkan permainan seperti ini, meskipun aku sudah mencoba menakutinya dengan menyebut 1 miliar, berarti uang di dalam tas kacamata itu pasti lebih banyak dari itu, berarti aku hanya perlu menyebut angka lebih besar dari yang ada di tas itu untuk membuktikan dia berbohong. Easy. Akhirnya, dengan senyum penuh kemenangan, Chai berkata, oke, aku sudah menentukan jumlah uang maksimumku, tapi entah kalian percaya atau tidak, jumlah maksimum uang tunai yang bisa aku kumpulkan dalam waktu 2 jam adalah 2,6 miliar won. Ruangan langsung gempar, apa, mana bisa kau sembarangan menyebut angka seperti itu? Orang lain ikut menimpali, jangan bohong, Chai. Namun, Kang Jinho tetap tenang dan hanya berkata, oke, mulai sekarang, kartu itu bernilai 2,6 miliar won. Orang-orang di ruangan itu langsung terkejut, tidak menyangka bahwa Kang Jinho masih tetap tenang. Chai menatap Jinho dengan ekspresi bingung dan berkata, tunggu, maksudmu apa? Itu berarti di dalam tas itu ada uang dengan jumlah yang lebih banyak dari itu, kan? Suaranya terdengar sedikit goyah, meskipun ia berusaha untuk tetap terlihat percaya diri. Oh Tayu, yang sejak tadi berdiri di belakang Kang Jinho, menyeringai dan berkata santai, sudah kuduga, keputusan yang bagus, aku berhenti pusleng dan langsung datang ke sini. Ia lalu menambahkan, selama ini aku tuh pengen banget mengucapkan dialog ini. Dengan penuh percaya diri, Oh Tayu menatap Chai dan berkata, kau pikir aku datang ke sini sendirian?
Seketika, ia menepuk tangannya dengan keras, menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Ia berkata dengan nada penuh kemenangan, "Silakan masuk." Beberapa saat sebelumnya, sebelum pertandingan dimulai, Kang Jinho berdiri di depan mesin ATM. Ia menoleh kedua orang yang ada di sampingnya, mantan kekasihnya Seona dan Yuri. Dengan santai, ia berkata, "Boleh tidak aku pinjam 100?" Seona menatapnya dengan tidak percaya. "Kamu masih sempat bercanda di situasi yang kayak gini?" katanya dengan nada kesal. Sementara itu, Yuri menatapnya dengan sedikit khawatir. "Kamu pasti punya cara untuk menang, kan? Kalau situasinya benar-benar menjadi berbahaya, aku bisa kok meminjamkan sedikit," katanya dengan tulus. Kang Jinho tersenyum kecil dan menanggapi, "Aku terima niat baikmu saja, ya, tapi untuk sekarang, lihat saja dulu." Seona hanya bisa menatapnya dengan bingung. Dalam hatinya, ia bergumam, "C itu kan anak dari ketua MCK Food, mana mungkin dia punya cara?" Namun, rasa penasarannya semakin besar ketika ia melihat Kang Jinho menelpon seseorang. Ia mengamati dengan cermat, lalu bergumam lagi dalam hati, "Kang Jinho, sebenarnya apa yang kau sembunyikan di belakangku?" Kembali ke masa sekarang, di meja pertandingan, suasana menjadi semakin tegang, pintu ruangan terbuka, dan seseorang masuk dengan membawa beberapa koper berisi uang dolar. Semua mata tertuju padanya. Pria itu maju ke tengah ruangan dan dengan suara lantang memperkenalkan diri, "Golden Gate yang bertanggung jawab atas keaslian uang-uang ini, saya adalah kepala cabang Gangnam." Orang-orang di sekitar langsung gempar. Salah satu dari mereka berbisik, "Kau dengar tidak, katanya mereka itu Golden Gate." Yang lain menimpali dengan nada bingung, "Sebenarnya, apa yang terjadi ini? Katanya mereka datang atas perintah CEOK Company." Seketika ruangan dipenuhi suara bisikan penuh rasa ingin tahu. K Company kan perusahaan yang akhir-akhir ini lagi banyak dibicarakan. Kang Jinho berdiri dengan percaya diri, lalu mengangkat tangannya dan menunjuk ke belakang, ke arah orang-orang yang berdiri di belakangnya. Dengan suara tenang, namun penuh tekanan, ia berkata, "Total jumlahnya 6.451 juta won. Kalau kau bisa membawa lebih dari itu, coba sebutkan, aku akan mengakuinya." Chai menegang, dalam hatinya, ia mulai goyah. "Aku harus sebut berapa lagi? Uang 1 miliar yang barusan aku minta saja belum tentu bisa sampai ke sini tepat waktu. Belum lagi, Golden Gate." Ia menatap Kang Jinho dengan kebingungan dan sedikit ketakutan. Dia kan hanya seorang bocah lusuh, bagaimana bisa? Sebenarnya, berapa banyak lagi uang tunai yang dimiliki bajingan ini? Sementara itu, suasana di dalam ruangan semakin panas. Orang-orang yang sejak tadi menonton dengan penuh antusias mulai menghitung mundur dengan semangat. 10, 9, 8, suara mereka menggema di seluruh ruangan, menambah ketegangan di udara. Semua mata tertuju pada Chai, menunggu jawabannya. Hitungan mundur terus berlanjut, 3, 2, 1. Tepat sebelum angka 0, Chai tiba-tiba berteriak sekuat tenaga. Suaranya bergema di seluruh ruangan, "Sial, sebenarnya kau itu siapa?" Ia menatap Kang Jinho dengan frustrasi, napasnya memburu, "Kenapa kau melakukan ini padaku? Emang aku salah apa?" Oh Tayu, yang sedari tadi hanya mengamati dengan dingin, akhirnya angkat bicara. Ia mendekat selangkah, lalu berkata dengan nada santai namun menusuk, "Kalau begitu, biar aku yang jelaskan, Master Kepala Ayam." Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Chai dengan ekspresi meremehkan, "Ayam Anda itu terlalu kecil." Chai mengernyit, tidak mengerti. "Apa?" Oh Tayu hanya tersenyum tipis, lalu menatapnya dengan tatapan tajam, "Kalau Anda punya hati nurani, Anda seharusnya menggunakan ayam nomor 10. Ia berdeham pelan sebelum melanjutkan, "Tapi aku curiga, Anda pasti menggunakan ayam nomor 9. Chai masih terlihat bingung. Oh Tayu kemudian menyeringai, lalu berkata lebih lanjut, "Belum lama ini, Anda juga menaikkan harga ayam sebanyak 2.000 won. Ia seolah menikmati momen ini. Kalau Anda benar-benar peduli dengan orang-orang yang menyukai ayam, Anda seharusnya tidak melakukan itu. Karena perbuatan seperti itu," ia menatap Chai tajam, "hanya dilakukan oleh seorang anak anjing, bukan anak ayam. You understand?" Dalam hati, Kang Jinho bergumam, "Sebenarnya kau ini ngomong apa sih?" Namun, bukannya menanggapi lebih jauh, ia hanya menghela napas dan menyandarkan tangannya ke bahu Chai dengan santai. "Ya pokoknya, kau tahu bagaimana caranya mengajukan surat pengunduran diri, kan, tuan muda dari keluarga kaya?" Chai mengepalkan tangannya erat, wajahnya menunduk ke tanah dengan ekspresi frustrasi. "Sial," gumamnya lirih. Tapi Kang Jinho tidak lagi memperhatikannya. Ia menoleh ke kepala cabang Golden Gate dan berkata dengan tenang, "Tolong bawa juga uang kami dan masukkan kembali ke dalam rekening." Kepala cabang itu mengangguk. "Baik." Sebelum pergi, Kang Jinho mengambil satu tumpuk uang dan tersenyum. "Kalau begitu, makan-makan hari ini." Kang Jinho tersenyum puas dan berkata, "Aku yang teraktif." Ia melempar setumpuk uang itu ke udara. Orang-orang di dalam ruangan langsung berebutan, lembaran uang melayang ke segala arah. Suasana mendadak riuh dengan sorakan dan suara orang-orang yang saling berlomba mengumpulkan uang. Di tengah kekacauan itu, Kang Jinho dan Oh Tayu segera berbalik pergi. Sambil berjalan Kang Jinho berkata, "Kurang lebih aku sudah mengalihkan perhatian mereka. Ayo, kita cepat-cepat pergi dari sini." Tiba-tiba, dari belakang, terdengar suara tegas memanggil. "Tunggu sebentar." Kang Jinho berhenti melangkah.
ia menoleh dan melihat Seona, mantan kekasihnya. Bisa tidak kamu jelaskan dulu sebenarnya apa yang terjadi ini? Tanya Seona, matanya penasaran. Kang Jinho mengangkat alis, apanya? Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Apa ini ada hubungannya juga dengan pengacara Golden Gate waktu itu? Kang Jinho tersenyum kecil, menatapnya dengan ekspresi santai. Temanku ini punya banyak uang, jadi aku pinjam sedikit, dan uang punyaku itu jauh lebih banyak. Seona terkejut, apa? Dalam hati, Kang Jinho hanya bergumam, buat apa aku menjelaskan ini padanya? Teruslah penasaran untuk selamanya. Selamanya, Seona. Beberapa saat kemudian, di sebuah restoran, aroma daging babi panggang memenuhi udara. Di meja makan mereka, potongan daging sizzling di atas panggangan, menambah suasana santai setelah kejadian yang baru saja mereka alami. Sangyop menghela napas, sambil mengambil sepotong daging dengan sumpit. Tahu gitu, tadi aku ikut ke sana juga, ekspresinya pasti seru banget buat dilihat. Oh Tayu tertawa kecil, kalau tadi aku lanjut main game, aku pasti melewatkan kejadian yang sangat menyenangkan itu. Kang Jinho menyandarkan punggungnya ke kursi, kalau senior juga ikut datang, anak-anak yang lain pasti jadi tambah ribut. Dalam hati, Kang Jinho bergumam, hanya dalam setahun, pengakuan domestik yang senior Sangyop dapatkan meningkat begitu tajam. Di luar investasi dari hasil prediksiku, 6 miliar yang aku investasikan secara pribadi saja telah melampaui 300 miliar. Selain itu, aku juga mendapatkan transfer saham tahunan, 2%, yang dijanjikan pada saat kontrak. Sambil meletakkan sumpitnya, Kang Jinho menatap Sangyop, apa senior Ki Hong bekerja dengan baik? Dalam hati, ia kembali berpikir, kabar senior Jung Ki Hong yang saat ini terlalu bersemangat setelah bekerja di K-Company. Sangyop mendengus kecil sebelum menjawab, kerjanya sih bagus, tapi gara-gara dia terlalu banyak menyombongkan diri di luar sana, aku jadi kebanjiran telepon dari junior-junior fakultas, bahkan, aku dapat tawaran jadi menantu salah satu profesor jurusan matematika. Kang Jinho mengangkat alis, Sangyop melanjutkan, kalau Ki Hong terus-terusan menyebarkan nomor teleponku, bakal aku pecat dia. Dalam hati, Kang Jinho tertawa kecil, asisten manajer Jung sepertinya tidak lama lagi akan dipecat. Sangyop meletakkan gelasnya dan menatap Kang Jinho dengan penasaran, ngomong-ngomong, ada urusan apa hari ini kau mengajakku bertemu? Kang Jinho tersenyum kecil, aku hanya ingin makan bersama senior, kok? Sangyop mengangkat alis, lalu menyusup minumannya dengan santai, aku tahu kau bukan tipe orang yang mengajakku bertemu hanya untuk makan bersama. Kang Jinho menatapnya dengan ekspresi tenang, apa aku memang orang yang seperti itu? Sangyop mendengus, sudah, katakan saja, sambil menuangkan minuman ke gelasnya, Kang Jinho berkata, akhir-akhir ini, saat aku membaca majalah ekonomi atau menonton berita, entah kenapa perasaanku menjadi tidak enak, meskipun aku masih belum yakin, tapi... Sebelum Kang Jinho menyelesaikan kalimatnya, Sangyop langsung menyela, kalau kau, Kang Jinho, sudah berpikir seperti itu, berarti pasti ada alasannya, jadi, apa yang harus kulakukan? Kang Jinho meletakkan botol minumannya dan menatap serius, untuk perusahaan startup, biarkan seperti sekarang saja, tapi kalau senior punya kontrak investasi jangka panjang yang sedang berlangsung, ubah jadi investasi jangka pendek, lalu, tolong persiapkan agar senior bisa langsung mencairkan semuanya dalam bentuk tunai begitu aku memberikan instruksi. 2 minggu telah berlalu sejak semester baru dimulai, berkat Yuri yang selalu membantuku, aku bisa beradaptasi dengan lingkungan kampus tanpa ada masalah. Namun, langkahnya sedikit melambat saat dia menyadari sesuatu. Tapi setelah hari itu, aku bisa merasakan pandangan orang-orang kepadaku mulai berubah. Dia berhenti sejenak, melihat beberapa mahasiswa yang diam-diam memperhatikannya dari kejauhan, dan di antara mereka, orang yang sikapnya paling berubah drastis, adalah Yemi. Yemi tiba-tiba mendekatinya dan berkata dengan senyum manis, kamu akhir-akhir ini kok makin keren sih, bener-bener tipeku banget deh. Lalu dia lanjut sambil tersenyum lebih lebar, apa kau tahu kalau aku itu sebenarnya udah menyukaimu sejak kita masih jadi mahasiswa baru? Jinho cuma menanggapi santai, oh iya, tapi Yemi gak nyerah, dia tanya lagi. Apa jangan-jangan kau juga suka sama aku ya, Jinho, gimana kalau kita pergi minum kopi bareng? Jinho menolak dengan tenang, aku udah berhenti minum kopi. Yemi langsung ganti tawaran, kalau gitu makan bareng? Jinho jawab lagi, masih dengan nada santai, aku juga udah berhenti makan. Tiba-tiba dia geser badannya sedikit menjauh dari Yemi dan berkata, Yemi, kenapa kau tiba-tiba kayak gini sih, perlakukan aku kayak biasanya aja, udah. Lalu dia pergi begitu saja, melangkah cepat meninggalkan Yemi. Tapi dari belakang, Yemi teriak, hah, apa kau pikir aku akan menyerah? Tunggu saja, nggak lama lagi kau pasti jatuh dalam pesonaku. Dan Jinho menjawab, tanpa menoleh, aku mohon, menyerahlah saja. Setibanya di parkiran, Kang Jinho berdiri sejenak menatap mobil sport mengilap yang terparkir rapi di depannya. Dalam hati, ia bergumam pelan, akhirnya, mobil pertamaku, masa lalu yang menyedihkan, saat aku selalu harus minjam mobilnya Oh Tayu, sekarang udah berakhir. Tiba-tiba dari belakang, suara Yuri terdengar ringan namun tajam, bagus juga mobilmu. Apa ini mobil yang dipinjamkan perusahaan, yang sempat dikatakan senior Ki Hong itu?
Kang Jinho menoleh santai dan mengangguk, ya, benar. Namun dalam hati, ia langsung teringat pada senior Ki Hong, lalu bergumam dalam batin, senior Ki Hong emang jagonya dalam menggiring opini publik. Yuri menyilangkan tangan di depan dada, matanya tak lepas dari mobil itu. Kemarin kau bawa uang 6 miliar ke tempat minum, sekarang kau naik mobil sport yang harganya juga miliaran. Apa kamu nggak sadar kalau akhir-akhir ini banyak rumor yang beredar tentangmu? Jinho menatap Yuri sebentar lalu menjawab datar, rumor-rumor itu sudah diatasi sama senior Ki Hong. Dan ya, sebagian besar yang dia katakan itu memang benar. Yuri tersenyum manis, lalu berkata, untuk sekarang, baiklah, kalau senior bilang begitu, pasti memang benar begitu kenyataannya, kan, aku akan percaya. Tapi sebagai gantinya, senior harus ajak aku keliling naik mobil ini, ya. Beberapa saat kemudian, di tengah perjalanan mereka keliling kota, Yuri menengok ke arah jendela yang terbuka, menikmati angin yang menerpa wajahnya. Sudah lama nggak jalan-jalan kayak gini, ternyata seru juga, ya, ucapnya sambil tertawa pelan. Tiba-tiba, ponsel Yuri berdering, ia buru-buru mengambilnya dan melihat nama yang tertera di layar. Ayah, katanya pelan sebelum menjawab panggilan itu. Ya, ayah, ada apa? Hanya terdengar gumaman samar dari seberang, lalu Yuri mengangguk kecil. Oh, ya, hati-hati ya, ayah, ujarnya sebelum menutup telepon. Kang Jinho melirik sebentar. Ayahmu, Yuri mengangguk, katanya ada urusan mendadak. Sekarang beliau mau berangkat ke Inggris untuk perjalanan bisnis. Jinho mengerutkan dahi sedikit. Ada urusan apa di Inggris? Yuri menoleh padanya, belum lama ini kan hari pemutusan suara buat Brexit, sekarang keputusannya udah ditetapkan, jadi lagi ramai dibicarain, kayaknya urusannya ada hubungannya sama itu. Mobil melaju dengan mulus di bawah langit yang mulai memerah, Kang Jinho menyandarkan satu tangan di kemudi, sementara matanya tampak menerawang jauh. Tiba-tiba, seekor elang burung memancarkan cahaya emas, tepat di depan Kang Yongho. Jinho langsung terdiam, tatapannya terpaku, seolah pikirannya dibawa terbang bersama burung itu. Yuri yang duduk di sebelahnya mendadak panik. Senior, di depan, senior, lihat depan, teriaknya keras. Seketika itu juga, Jinho sadar, sebuah mobil besar, hampir menutup seluruh pandangan, muncul entah dari mana dan berada tepat di jalur mereka. Tanpa pikir panjang, Jinho menarik setir ke kiri, lalu memutar balik dengan presisi. Ban mobil melengking di aspal saat mobil mereka melakukan drift tajam, menghindari tabrakan hanya dalam hitungan detik. Sopir mobil truk itu membuka jendela dan berteriak penuh emosi, "Woi brengsek, kalau nyetir yang benar." Sementara itu, di dalam mobil, Yuri masih terkejut. Senior, ada apa? Tadi itu hampir aja loh, serunya, napasnya memburu. Kang Jinho mengusap keringat di keningnya pelan. Maaf, tadi pikiranku sempat teralihkan sebentar. Yuri menoleh padanya dengan tatapan penuh tanya. Emang senior lagi mikirin apa sih? Jinho menarik napas dalam, menatap ke depan. Brexit, jawabnya datar. Mobil mereka berhenti perlahan di area parkir. Begitu mesin dimatikan, suasana di dalam mobil masih terasa agak tegang setelah insiden tadi. Yuri membuka suara sambil memandang Jinho. Brexit, tanyanya, masih penasaran. Jinho mengangguk, ya, kan tadi kamu bilang ayahmu pergi ke Inggris karena urusan bisnis. Aku cuma kepikiran aja, Brexit itu pasti punya dampak besar, apalagi kalau urusannya berkaitan dengan keuangan. Yuri mengangguk pelan, lalu menjawab, ayahku memang kerja di sektor keuangan. Kalau nggak salah sih, berhubungan sama investasi. Jinho menyipitkan mata, mencoba mencerna, manajer investasi? Kurang lebih kayak gitu, dulu ayah kerja di perusahaan Amerika, sekarang pindah ke perusahaan Korea, jawab Yuri. Dalam hati, Jinho bergumam, perusahaan investasi Korea, seberapa besar sih perusahaannya sampai bisa terlibat urusan kayak gini? Yuri memandang Jinho yang terlihat makin serius. Apa senior beneran baik-baik aja? Tanyanya dengan nada khawatir. Namun Jinho tak menjawab pertanyaan itu, ia malah membuka pintu dan berdiri. Yuri, sepertinya aku tiba-tiba ada pekerjaan, aku harus pergi sekarang. Yuri hanya bisa menarik napas panjang. Pola ini lagi, gumamnya lirih. Sementara itu, Jinho sudah kembali menatap ke jalan. Kalau gitu, aku pergi dulu, sampai jumpa, ucapnya singkat sebelum melangkah cepat meninggalkan Yuri. Yuri berdiri di parkiran, menatap punggung Jinho yang makin menjauh, ia menggeleng pelan. Tiba-tiba harus pergi karena pekerjaan, emang ada pekerjaan apa sih, sampai membuatnya pergi dengan mata yang berbinar-binar seperti itu, bisiknya, masih bingung. Di dalam mobil, Kang Jinho langsung menelepon seseorang. Halo, Kak Yunju, ini aku, ada pekerjaan mendadak untuk kakak. Dari seberang sana, suara Yunju terdengar agak kesal, pekerjaan mendadak lagi. Jinho menghela napas sebentar sebelum menjawab, maaf. Yunju langsung memotong, jadi, kali ini ada apa? Aku ingin memastikan apakah yang aku pikirkan ini benar atau tidak, ujar Jinho dengan nada serius. Sambil menatap lurus ke kaca depan, dalam hatinya Jinho bergumam, voting Brexit diterima, ini bisa jadi awal dari dampak besar. Lalu, dia kembali berbicara lewat telepon, tolong rangkum dan kirimkan semua dokumen tentang Brexit, aku ingin pelajari semuanya. Pada malam yang tenang, Otayu terlihat sibuk mengetik sesuatu di laptopnya,
matanya terfokus pada layar. Sesekali, ia menghela napas, seolah mencoba memahami setiap detail yang tertulis di depan matanya. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan suara pelan dan berkata, seperti yang kuharapkan dari Tuan Shigeru. Katanya ada banyak investasi yang membanjiri setelah investasi dari kita. Pentagon, Lai, Pen. Kayaknya jadi serakah sampai minta agar dilanjutin sampai publishing. Kang Jinho, yang duduk di depannya dengan dokumen terbuka di hadapannya, mendongak sejenak, kemudian menjawab dengan nada santai, oh begitu, bagus deh kalau gitu. Namun, Otayu tampaknya masih terfokus pada apa yang sedang ia kerjakan. Yang perlu kau periksa masih banyak. Tadi kau bilang Inggris mau keluar dari Uni Eropa kan? Tanyanya, mencoba mengalihkan perhatian Kang Jinho ke isu lain. Kang Jinho yang masih memeriksa dokumen, dengan ringan menjawab, ya, penglihatan masa depanku yang bilang gitu. Otayu menatapnya bingung, bukannya para ahli memperkirakan kalau Inggris tidak akan jadi keluar ya? Kang Jinho tersenyum tipis, terlihat tenang meski topik yang dibahas sangat besar dampaknya. Perkataan orang-orang yang disebut para ahli itu tidak ada yang bisa dipercaya. Kalau mereka memang seahli itu, ngapain pakai nyebarin perkiraannya kemana-mana? Harusnya mereka menyiapkan, menyimpan informasi itu dan berinvestasi untuk keuntungan diri sendiri. Otayu mengangguk pelan, seolah merenung dan mulai menyadari maksud dari apa yang disampaikan oleh Kang Jinho. Benar juga sih, ujarnya pelan, sebelum melanjutkan, jadi kenapa Inggris memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa? Kang Jinho menjelaskan, kalau aku jelaskan sedikit latar belakangnya, ucapnya sambil menata posisi duduknya, Uni Eropa itu kan sebenarnya asosiasi persatuan negara-negara Eropa yang dibentuk dengan tujuan, ayo kita hidup sejahtera bersama, fokus utamanya ya perdamaian, kemakmuran ekonomi, dan integrasi politik. Sekarang ini ada 28 negara yang tergabung, dan 19 diantaranya pakai euro sebagai mata uang resmi. Ia membuka gambar, lalu menunjuk beberapa poin penting yang muncul di layar. Nah, Inggris ini unik, walaupun mereka anggota UE, secara geografis dan historis mereka selalu punya jarak dengan Eropa daratan, mereka enggak ikut perjanjian Schengen, dan mata uang mereka juga bukan euro, tapi pound sterling. Kang Jinho berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih serius. Kalau kita ringkas, posisi Inggris di dalam EU itu kayak satu kaki masuk, satu kaki di luar, mereka enggak sepenuhnya ikut aturan, tapi tetap bagian dari sistem, jadi waktu muncul isu Brexit, British exit, ya banyak debat, mulai dari kebijakan migrasi, beban iuran, sampai kedaulatan nasional. Jadi, untuk penerapan berbagai peraturan dan fungsi, semua butuh musyawarah antar anggota, itu yang bikin prosesnya lambat dan kadang merasa nggak fleksibel, terutama buat negara kayak Inggris. Paham, kan? Tanya Kang Jinho. Otayu membuka matanya perlahan, lalu mengangguk pelan, kurang lebih paham, tapi, kalau Brexit berhasil disetujui, terus apa yang bakal terjadi? Kang Yongho menjawab, sederhananya, kalau Brexit benar-benar terjadi, pasar dunia akan kacau, ucap Jinho datar. Namun penuh keyakinan, pound dan euro bakal jatuh bersamaan, pasar saham global terguncang, aset aman seperti yen dan emas meroket, dan semuanya akan bergerak dalam fluktuasi besar-besaran. Otayu mengusap wajahnya dan bergumam, tapi masalahnya, sekarang kita nggak punya duit buat investasi, gimana cara cari modalnya? Jinho tersenyum tipis, aku punya satu ide. Otayu mendongak, ide apa? Jinho bangkit berkata, kau ingat kasus insiden L6 waktu itu? Waktu itu, kita berjudi. Kita nggak tahu pasti kapan masa depan itu akan terjadi. Tapi sekarang beda. Brexit adalah peristiwa yang dapat menjungkir balikkan pasar dunia, dan kita tahu dengan pasti hasil hingga tanggal peristiwa itu terjadi. Otayu berkata dengan mata berbinar, iya juga ya, kalau tanggal peristiwa itu sudah ditentukan, berarti timing investasinya bisa kita atur dengan gampang dong. Kang Jinho menoleh pelan dengan senyum tipis, matanya penuh keyakinan saat berkata, ya, benar, ini adalah kesempatan yang hanya datang satu kali. Dia melanjutkan dengan nada ringan namun penuh makna, kita harus berterima kasih pada United Kingdom untuk ini. Besok paginya, di Bandara Internasional Korea, suasana tampak sibuk seperti biasa. Di tengah keramaian, Elia dan Yunju muncul sambil membawa koper, lalu melambaikan tangan ke arah Kang Jinho. Hei, Kang Jinho, bagaimana kabarmu? Sapa Elia dengan senyum lelah tapi hangat. Kang Jinho mendekat dan menyambut mereka dengan ramah. Kalian pasti capek setelah perjalanan jauh. Gimana di Inggris? Tanyanya. Yunju menarik napas pelan sebelum menjawab, kami sudah bertemu kepala cabang Golden Gate seperti yang kau minta, tapi, suasananya agak nggak bagus. Kang Jinho mengangguk singkat, ekspresinya serius. Begitu? Ya, oke, detailnya kita bicarakan sambil makan aja. Senior Sangyop udah reservasi tempat di restoran, ayo, kita langsung ke sana. Dalam perjalanan menuju restoran, suasana di dalam mobil terasa santai. Elia melirik sekeliling lalu berseru, mobilmu keren juga ya, pasti banyak cewek yang senang diantar pakai ini. Kang Jinho tertawa kecil mendengar komentar itu, masih belum pernah ada yang duduk di situ, jawabnya singkat. Tapi dalam hati, ia bergumam sendiri, yang aku maksud, belum pernah ada satu orang pun yang duduk di kursi belakang mobilku. Setibanya di restoran, suasana terasa hangat ketika Sangyop menyambut mereka dengan senyum ramah, selamat datang, senior,
Di sini tempat duduknya, katanya sambil mempersilakan mereka menuju meja bundar yang telah disiapkan. Yunju menyapa dengan akrab, lama tidak ketemu. Saat mereka duduk dan mulai mengambil makanan, Kang Jinho membuka pembicaraan, bagaimana suasana di Inggris sekarang? Tanyanya sambil menyendok makanan ke piringnya. Elia menjawab dengan nada serius, sama seperti yang sudah aku beritahu sebelumnya, suasana di Inggris itu sedang tidak bagus. Ia melanjutkan, tegang sekali, apalagi di antara warga yang saling berbeda pendapat tentang pemungutan suara yang sedang berlangsung. Yunju menambahkan, akhir-akhir ini juga terjadi peningkatan sentimen anti-imigran dan anti-pengungsi, itu semua dipicu oleh serangan teror yang dilakukan oleh para pengungsi. Mendengar itu, Kang Jinho tampak merenung sejenak lalu berkata, kalau situasinya seperti itu, berarti kemungkinan Brexit disetujui semakin meningkat, bukan? Yunju menggeleng pelan lalu berkata, bukan begitu, justru di situs taruhan, 80% orang mempertaruhkan bahwa Inggris akan tetap tinggal. Ia melanjutkan dengan nada serius, hasil dari penyelidikan riset juga memprediksi hal yang sama, meskipun memang ada beberapa institut lain yang punya pendapat berbeda. Kang Jinho mendengarkan dengan seksama, lalu menoleh ke Elia dan bertanya, kalau kamu, Elia, menurutmu bagaimana? Elia menjawab dengan tenang, kalau aku harus bertaruh, aku akan bilang Inggris akan tetap tinggal. Ia kemudian menjelaskan alasannya, saat ini, lebih dari separuh impor dan ekspor Inggris ditujukan ke Uni Eropa. Kalau Inggris keluar dari Uni Eropa, semua manfaat yang mereka dapat akan hilang, dan berbagai batasan akan dipulihkan. Dengan ekspresi serius, Elia menambahkan, memang, ada beberapa kelemahannya, tapi Inggris pasti akan kesulitan menghadapi batasan-batasan itu. Kang Jinho lalu menoleh ke Yunju dan bertanya, apa pendapat kakak juga sama? Yunju mengangguk pelan, lalu menjawab, menurutku itu adalah penilaian yang logis. Ia melanjutkan dengan tenang, meskipun Inggris keluar dari Uni Eropa, bukan berarti masalah imigrasi akan otomatis teratasi. Kebanyakan imigran dari Eropa Timur dan Selatan adalah pekerja kera biru, jadi, mustahil untuk mengusir mereka semua, karena itu akan menyebabkan kesenjangan besar dalam tenaga kerja. Ia lalu menambahkan, kalau dibandingkan dengan tetap tinggal dan mempertahankan situasi saat ini, risiko yang timbul dari meninggalkan Uni Eropa terlalu besar. Bahkan beberapa perusahaan keuangan global sudah menyatakan bahwa mereka akan memindahkan kantor pusatnya ke Prancis atau Jerman kalau Brexit benar-benar disahkan. Yunju melanjutkan dengan nada serius, Golden Gate saat ini juga sedang mempertimbangkan untuk memindahkan seluruh pekerjaan di cabang Inggris ke cabang Jerman, untuk berjaga-jaga. Sangyop yang sejak tadi mendengarkan, ikut menanggapi, memang kita perlu ya memperhatikan kasus ini sejauh itu, maksudku, Brexit memang isu yang sedang panas, tapi bukankah itu nggak berhubungan langsung dengan kita? Yunju juga mengangguk, menambahkan, aku juga penasaran tentang itu, karena kau meminta sangat banyak dokumen yang berkaitan dengan kasus itu. Kang Jinho pun tersenyum tenang, lalu berkata, kalau begitu, sekarang akan ku beritahu rencanaku. Yang pertama adalah, kita akan menarik pinjaman dengan menggunakan saham startup milik dua perusahaan kita sebagai jaminan. Mendengar itu, Elia langsung berdiri dari kursinya dengan wajah terkejut. Pinjaman? Jangan-jangan, kau... Kang Jinho langsung menimpali dengan tenang namun penuh keyakinan, iya, benar, aku akan bertaruh di Brexit. Mendengar itu, Yunju langsung menoleh tajam dan berkata tegas, tunggu, kau akan menggunakan saham perusahaan startup yang seperti emas itu sebagai jaminan pinjaman, lalu memakai uangnya untuk bertaruh pada disetujuinya Brexit, kau sudah gila? Sangyop juga ikut menyela, dengan nada khawatir, iya, aku juga nggak setuju dengan rencanamu itu, bukankah situasi sekarang sudah hampir pasti, semua orang yakin Inggris akan tetap tinggal. Tapi Kang Jinho hanya tersenyum kecil, dipastikan, pengambilan suaranya saja belum dimulai. Sangyop tak mau kalah, tapi, angka presentasenya, Jinho. Kang Jinho dalam hatinya bergumam, kalau hanya melihat dari angka hasil perhitungan dan prediksi yang telah dilakukan sejauh ini, tentu saja ini rencana yang terlihat tidak masuk akal. Kalau Inggris benar-benar meninggalkan Uni Eropa, rumah yang selama ini memberi kenyamanan, semua orang pasti menganggap Inggris akan jadi seperti lilin yang ditiup angin. Tapi manusia tidak selalu bergerak mengikuti pilihan yang logis, dan setelah kupastikan selama 1 bulan penuh, dengan jawaban dari penglihatan masa depan itu, sekarang aku yakin. Ia menatap mereka semua dan menyatakan dengan mantap, Inggris akan keluar dari Uni Eropa. Sangyop pun berkata sambil menggelengkan kepala, itu, nggak masuk akal. Yunju menyusul dengan ekspresi serius, itu tidak mungkin. Elia juga ikut angkat suara, suaranya cemas, itu terlalu berbahaya, Jinho. Sangyop menimpali lagi, di antara para ahli, semuanya sudah bilang kalau Inggris akan tetap tinggal. Tapi Kang Jinho hanya tersenyum tipis, seolah sudah menduga semua tanggapan itu. Dengan suara tenang, dia berkata, orang yang paling gak bisa dipercaya di dunia ini, adalah para ahli, kalau pendapat mereka selalu benar, kita semua pasti udah duduk di atas bantalan uang. Elia mencoba menahan argumen Kang Jinho dengan logika, tapi hasil survei juga jelas menunjukkan, lebih banyak orang berpendapat kalau Inggris akan bertahan.
Kang Jinho menjawab dengan nada santai, "Si Tori, orang-orang yang setuju Inggris keluar dari Uni Eropa itu kebanyakan kalangan konservatif. Meskipun mereka jarang menyuarakan pendapatnya di depan umum, mereka pasti akan menunjukkan sikap mereka di hari pengumuman suara." Yunju langsung menyela dengan nada tegas, "Tapi kalau dilihat dari sudut pandang ekonomi, justru kalangan si Tori yang kamu maksud itu jumlahnya lebih sedikit. Karena demi mengatasi masalah perekonomian, pilihan yang logis adalah tetap tinggal. Ini adalah masalah politik." Kang Jinho lalu menanggapi, "Kalau dilihat dari kehidupan sehari-hari para pemilih, daripada bicara soal ekonomi secara keseluruhan, isu yang paling berdampak langsung adalah imigran dan pengungsi, yang tadi sempat kamu sebut juga." Dia melanjutkan, "Kebanyakan buruh yang bekerja di London, seperti pembersih jalanan, adalah para imigran, mereka bahkan nggak bisa bahasa Inggris." Elia menimpali, dan yang lebih memicu penolakan mereka terhadap kondisi sekarang ini adalah rasa bahwa pekerjaan mereka sudah diambil alih. Walaupun mungkin kenyataannya berbeda, logika oposisi bilang bahwa dana Uni Eropa yang dipakai buat bantu pengungsi seharusnya digunakan untuk warga Inggris sendiri, supaya efisiensi ekonomi bisa meningkat. Oh Tayu yang sedari tadi diam, akhirnya ikut angkat suara, "Lagian, gara-gara Uni Eropa juga, harga diri Inggris sering merasa direndahkan, khususnya, sebagai negara besar, Inggris Raya." Ia menambahkan, "Benar kata Kang Jinho, sekarang ini Jerman punya pengaruh yang lebih besar di Uni Eropa, bahkan ada yang bilang, Uni Eropa itu cuma kedok, sebenarnya semua di bawah kendali Jerman." Yunju menanggapi dengan serius, "Saat ini negara-negara di Eropa memang lebih condong ke arah Jerman, tapi meskipun begitu, hasil prediksinya masih lebih mengarah ke tetap bertahan." Kang Jinho langsung menjentikkan jarinya sambil tersenyum, "Kalau begitu, itu justru lebih menguntungkan kita dong." Ia lalu mengambil beberapa dokumen. "Ini, aku sudah membuat gambaran besar untuk rencananya." Sambil membagi-bagikan lembaran dokumen tersebut kepada yang lain, ia berkata, "Untuk detail rencananya, tolong persiapkan sesuai keahlian masing-masing." Mereka pun membaca dokumen itu dengan seksama. Beberapa saat kemudian, Yunju memandang Jinho dengan ekspresi terkejut, "Sebentar, kau yakin dengan ini?" Sangyop pun ikut berkata ragu, "Kau sungguh akan melakukan ini?" Namun Kang Jinho menjawab dengan tegas, "Hasil penguatan suaranya akan berakhir disetujui, dan Brexit akan terjadi, percaya saja padaku, dan ikuti rencana yang telah kusiapkan." Yunju pun mengerutkan keningnya, "Ini terlalu berbahaya." Elia menimpali dengan cemas, "Jinho, apa kamu punya alasan melakukan ini? Sampai saat ini, kamu sudah menghasilkan banyak uang, tapi kenapa kamu memutuskan untuk melakukan investasi dengan cara yang berbahaya ini?" Dalam hatinya, Kang Jinho bergumam, "Alasan kenapa aku terus ingin mencari uang meskipun sudah memiliki banyak? Pertanyaan ini lagi, ya, kalau melihat dari yang dilakukan Otayu, uang bisa digunakan untuk membuat kita bahagia tanpa merasa sayang. Dan 2 tahun yang lalu, saat aku merekrut kakak Yunju, aku juga sudah menjawab pertanyaan itu." Dia bergumam lebih dalam, "Harta melimpah yang kuinginkan sudah cukup kudapatkan, dan aku juga sudah mendapat pengakuan dari Golden Gate Jamang Asia. Kalau aku menjawab seperti itu, Elia juga tidak akan bisa meragukanku, bukan? Sepertinya pertanyaan ini sudah lama mengikutiku kemanapun aku pergi." Lalu Kang Jinho menjawab, "Karena datang sebuah kesempatan untuk menghasilkan lebih banyak uang, hanya itu alasanku." Sangyop pun berkata, "Kalau rencana ini gagal, semua akan hilang begitu saja. Kalau sesuai dengan perhitunganku, meskipun kurang 10% saja, OTK Company dan K Company semuanya bisa senior." Lalu Kang Jinho langsung menyela, "Senior? Apa senior ingat musim dingin tahun lalu?" Sangyop berkata, "Ingat." Lalu Kang Jinho melanjutkan sambil menatapnya, "Saat itu senior dan aku juga masih tidak memiliki apa-apa. Tetapi setelah investasi selama 2 tahun hingga kita mencapai tempat kita sekarang ini, apakah ada investasi yang kita lakukan itu ada di persentase risiko aman?" Sangyop menanggapi, "Saat itu pun aku selalu berpikir bahwa itu berbahaya dan tidak masuk akal, kecuali kau punya semacam kekuatan super mungkin." Kang Jinho menatapnya dan berkata, "Walaupun begitu, kita tetap berhasil, kan? Sekarang juga akan seperti itu. Lalu kalau semuanya hilang sia-sia, kita tinggal memulai lagi saja dari awal. Buat apa khawatir?" Sangyop pun berpikir sejenak, mengepalkan tangannya, dan berkata dengan tegas, "Kau benar, sebenarnya gara-gara akhir-akhir ini aku sudah menyentuh beberapa uang, tanpa kusadari rasa laparku sempat menghilang." Lalu dia berdiri dan berkata dengan penuh keyakinan, "Jinho, kalau kau yakin Brexit akan sungguh terjadi, maka tidak ada alasan yang lebih masuk akal daripada itu. Daripada mempercayai angka yang rancu ini, lebih baik aku mempercayai Kang Jinho yang penuh akan keyakinan." Yunju pun menanggapi, "Kak, mau bagaimanapun, sepertinya ini sudah diputuskan, bukan? Kalau begitu, aku akan mengikuti keputusan CEO." Lalu Oh Tayu juga mengangkat tangan dan berkata, "Aku juga udah pasti setuju." Elia menambahkan dengan suara lembut, "Meskipun aku mungkin tidak akan banyak membantu, aku juga akan mendukung kalian." Dalam hati, mungkin aku terlihat seperti orang gila yang meneriakkan disetujuinya Brexit sendirian di antara seluruh orang yang ada di dunia ini. Tetapi, ketika nanti hasilnya keluar, pandangan orang-orang terhadapku pasti akan berubah. Lalu dia berkata dengan senyum tipis, "Kalau begitu, karena semuanya sudah setuju,
bagaimana kalau mulai sekarang kita mendapatkan uang itu? Sementara itu, di Inggris, tepatnya di pasar Forex, London, dua orang tengah menatap layar komputer dengan serius. Suasana ruang kerja terasa tegang, penuh konsentrasi. Salah satu dari mereka akhirnya berkata sambil mengetik. Kami sudah memastikan sumbernya, mereka adalah OTK Company. Perusahaan itu baru saja meminjam valitasin sebesar 10 miliar dolar. Orang yang berada di belakangnya menanggapi sambil mengingat-ingat. OTK, aku pernah dengar tentang perusahaan itu. Bukankah itu perusahaan yang jadi terkenal setelah bertaruh pada pemberhentian produksi Xiaosong L6 dan melakukan investasi gila-gilaan ke perusahaan startup? Dalam hati, pria itu bergumam dengan penuh rasa ingin tahu. Apa sekarang mereka beralih ke pasar trading valuta asing? Lalu, dengan suara yang lebih rendah namun serius, dia bertanya. Apakah itu adalah informasi yang sudah diverifikasi? Lalu pria yang duduk di hadapan komputer menjawab dengan cepat dan mantap. Ini sudah terverifikasi, Pak. Saat ini mereka sedang melakukan forex margin trading. Orang yang berdiri di belakangnya langsung menimpali. Leverage-nya, tanpa ragu, pria di depan layar itu menjawab. 10 kali lipat, Pak. Orang di belakangnya langsung terdiam sejenak. Lalu bergumam dalam hati dengan tatapan terkejut, 100 miliar dolar, gila. Lalu ia berkata dengan suara pelan, seolah mencoba menyusun keping-keping logika di kepalanya, apakah aksi penjualan pound sterling yang mereka lakukan beberapa kali ini, hanyalah uji coba dari pertarungan besar yang sedang mereka rencanakan? Sebenarnya, apa yang sedang dipikirkan orang-orang ini? Sementara itu, di Jepang, tepatnya di pasar Forex Tokyo, suasana ruangan penuh ketegangan, seseorang menatap layar dan berkata dengan nada heran, sebenarnya, siapa yang membeli Forex kita? Staf di sampingnya menjawab sambil tetap fokus ke layar, sepertinya itu adalah OTK Company. Orang itu, yang mendengarnya, langsung menyela, OTK, bukankah mereka hanya dikenal sebagai investor perusahaan startup? Staf di sampingnya mengangguk ringan lalu menjawab. Meskipun saya belum yakin apa motif mereka, saat ini mereka juga sedang membeli yen dengan menggunakan mata uang dolar, Pak. Orang itu pun langsung menoleh dengan tatapan serius, cari tahu pola transaksi mereka, serahkan padaku riwayat lengkap transaksi yang dilakukan OTK, meskipun nilainya nggak terlalu besar, tapi yang mereka lakukan itu jelas nggak biasa, aku sama sekali nggak bisa memahami apa niat mereka melakukan ini. Sementara itu, di rumah mereka, Otayu berkata dengan nada paham, aku sekarang udah ngerti, kita bisa dapat untung dari memprediksi perubahan nilai tukar, jual saat mahal, terus kalau nilainya turun, beli pas murah, atau beli pas murah, dan jual saat nilainya naik, easy, jadi sebenarnya nggak terlalu beda sama saham ya. Kang Jinho mengangguk pelan lalu menimpali, benar, selama kita bisa memprediksi perubahan nilai tukarnya, ini jadi transaksi yang sederhana. Kalau kita menjual, berarti kita berharap nilainya turun, kalau membeli, kita berharap nilainya naik, kita cuma perlu ingat itu, garis besarnya begitu. Otayu mengangguk paham dan berkata lagi, berarti sekarang kita sedang memprediksi pound sterling melemah dan yen menguat ya, dan itu bertentangan dengan prediksi kebanyakan orang. Kang Jinho pun menatap layar sejenak, lalu berkata dengan tenang, sepertinya dari peringatan mereka tadi, kamu bisa lihat, investasi kita kali ini adalah pertaruhan yang berlawanan dengan tren pasar saat ini, dan ketika modal besar masuk ke arah yang bertolak belakang dengan tren, pemerintah dan bank sentral biasanya akan langsung mengambil posisi sebaliknya. Oh Tayu tampak mulai berpikir serius, ia berkata, berarti, pemerintah dan bank sentral mereka sekarang jelas-jelas berusaha bertahan dari gerakan kita, apa kita bisa menang melawan itu? Kang Jinho menatapnya tajam dan menjawab, ada orang yang pernah merampok Inggris tahun 1992, caranya mirip dengan kita sekarang, hedge fund manager, George Soros. Tayu membelalakan mata, lalu berkata pelan, dia berhasil menang, melawan sebuah negara. Lalu Kang Jinho mulai menjelaskan, waktu itu Inggris lagi mati-matian mempertahankan sistem nilai tukar tetap, atau yang disebut sistem ERM, European Exchange Rate Mechanism, mereka harus memastikan fluktuasi nilai tukar nggak lebih dari 6%. Ia melanjutkan sambil menatap serius, jadi kalau nilai pound sterling turun, mereka harus beli pound, kalau nilai pound terlalu naik, mereka harus jual. Tapi karena krisis ekonomi, penyatuan Jerman Timur dan Barat, serta tekanan politik dan ekonomi, patokan nilai tukar malah makin menguat. Inggris terpaksa mempertahankan nilai tukar yang seharusnya udah nggak masuk akal. Kang Jinho menarik napas lalu berkata, pound sterling dimanipulasi supaya nilainya lebih tinggi dari yang seharusnya. Nah, setelah melihat itu, George Soros dan para investor lain langsung bergerak. Mereka jual besar-besaran pound dengan mengerahkan semua cadangan devisa dolarnya. Oh Tayu menatap dengan serius, dan pemerintah Inggris. Jinho mengangguk pelan, mereka juga bertahan, beli pound terus-terusan buat jaga batas 6% itu, jadi waktu itu, yang terjadi beneran kayak perang, defense lawan of defense, hedge fund manager jual, pemerintah beli. Oh Tayu pun bertanya, terus, akhirnya gimana? Kang Jinho menjawab dengan tenang. Udah jelas, ekonomi Inggris hancur, cadangan devisa mereka habis total. Kang Jinho melanjutkan ceritanya dengan nada serius. Setelah kejadian itu, sistem nilai tukar tetap dihapuskan,
Bank of England, sebagai bank sentral, akhirnya menyerah karena kerugiannya terlalu besar. Ia menatap ke depan sejenak sebelum melanjutkan. George Soros lalu membeli kembali pound sterling yang nilainya udah anjlok. Pakai dolar, dia balikin semua pound yang dia pinjam lalu dijual sebelumnya. Dan dari situ, dia dapat laba sekitar 1 miliar dolar hanya dari satu aksi trading valuta asing. Oh Tayu ternganga, lalu bertanya, jadi, walaupun lawannya negara, dia bisa menang, dia orang yang sangat hebat. Ya. Kang Jinho menjawab pelan, dia memang hebat, tapi dia juga jahat, karena 5 tahun setelahnya, dia ngelakuin hal yang sama lagi. Oh Tayu kaget, kalau begitu, dia jauh lebih hebat lagi dong. Kang Jinho mengangguk, tahun 1997, dia kembali menyerang, targetnya waktu itu Indonesia dan Thailand, serangannya jadi salah satu penyebab utama krisis finansial besar di Asia, termasuk negara kita juga kena imbasnya. Oh Tayu langsung mengingat, jangan-jangan yang kau maksud, itu krisis finansial IMF, jadi itu semua gara-gara orang itu. Jinho menggeleng perlahan, nggak bisa dibilang sepenuhnya salah dia, karena memang ada banyak faktor lain juga yang bikin krisis itu terjadi. Tapi orang seperti dia sampai dijuluki, pencipta janda, dan spekulator global. Lalu Jinho menatap Oh Tayu tajam dan bertanya, yang kita lakukan sekarang ini, secara garis besar, mirip sama yang dia lakukan. Kalau kita berhasil, bakal banyak orang yang menghina dan mencemooh. Apa kau nggak masalah dengan itu? Oh Tayu mengangguk pelan, lalu dengan tegas berkata, aku nggak masalah. Menurutku ini adalah proses, langkah yang harus kita lewati buat mencapai tujuan. Tapi, kita ini kan melawan sebuah negara, mereka pasti bakal berusaha bertahan, bukannya 10 miliar dolar itu terlalu sedikit. Kang Jinho tersenyum tipis dan menjawab, lebih tepatnya 100 miliar dolar, karena aku pakai leverage 10 kali lipat. Mata Oh Tayu membelalak, tiba-tiba jadi 10 kali lipat, jadi nanti kita pakai semua uang itu di tanggal yang sudah ditetapkan. Jinho langsung menggeleng, bukan begitu, justru bakal repot kalau nilai tukarnya mulai berfluktuasi sekarang, makanya kita pakai modal kita sedikit demi sedikit. Ia berhenti sejenak lalu berkata lagi, dengan nada serius, tapi, kalau prediksiku benar, mereka yang di sana pasti udah mulai nyadar dan mulai merespons gerakan kita. Sementara itu, di Inggris, di tengah hiruk-pikuk lantai perdagangan, seseorang bergumam pelan. Mereka ini, bertaruh pada Brexit, orang-orang di sekitarnya tampak sibuk, beberapa menelepon dengan nada tergesa, seseorang terdengar berkata, apa kau sudah dengar rumornya? Yang lain langsung menimpali dari seberang sambungan telepon. Ini sudah dipastikan, terus beli, seorang pria lainnya mengernyit sambil berkata, OTK, perusahaan Jepang itu, apa mereka benar-benar yakin Brexit akan terjadi? Mereka sampai meminjam dolar segitu besar, kalau salah prediksi, mereka bisa bangkrut. Di sisi lain, suara panik terdengar, cepat beli pound sebanyak mungkin. Di depan layar, seorang analis menjelaskan dengan cepat. Para manajer valuta asing membeli pound sterling satu persatu, agar nanti ketika nilai tukarnya naik, mereka bisa menjualnya bersama-sama, seolah-olah mereka sudah menunggu momen itu. Ia melanjutkan, situasi pembelian yen juga sama, mereka masuk pelan-pelan tapi pasti. Di belakangnya, seseorang memperhatikan diam-diam sambil berpikir keras. Apakah mereka akan terus menjual, sampai jumlah yang mereka incar tercapai? Ia pun menghela napas lalu bergumam, pasar sudah stabil, jadi kenapa mereka tetap lakukan trading spekulatif seperti ini? 100 miliar dolar itu besar, tapi, tetap saja, mereka mau melawan arus, melawan semua investor di seluruh dunia? Di tempat lain, Oh Tayu tampak bingung dan mulai panik. Bentar, jadi semua investor dunia ada di sisi yang berlawanan dan kita sendirian. Kalau gitu, ini kan gak sama kayak strateginya George Soros, ini bahaya. Kang Jinho tetap tenang dan menjawab, enggak, justru ini yang menarik. Kita hanya perlu bertahan, sampai hasil penguatan suara itu keluar. Ia menatap layar dengan penuh keyakinan, pada akhirnya, yang akan menghancurkan Inggris, bukan kita, tapi warganya sendiri yang punya hak suara. Keesokan harinya di kampus, suasana kelas tampak tenang saat dosen di depan berkata, kalau begitu, kelas kita akhiri sampai di sini. Mahasiswa pun mulai berkemas. Di antara mereka, seorang rekan menghampiri Kang Jinho dan bertanya, nanti malam mau minum-minum bareng nggak? Kang Jinho yang berada di dekatnya menoleh, hari ini, tiba-tiba banget, ujarnya. Lalu, seorang rekan lain ikut bergabung. Kemarin kan kami ketemu sama senior Ki Hong, katanya dia sekarang udah punya jabatan bagus di K Company. Kita harus manfaatin koneksi ini buat dapat kerja dong. Namun Jinho menjawab datar, apa kau pikir itu bisa? Lah, kau kan akrab sama senior Ki Hong, ujar rekannya dengan nada penuh harap. Kalau kau bisa bantu biar suasananya jadi bagus, nanti kita bertiga langsung set-set, dapat kerja gitu. Geng Jinho pun hanya tersenyum kecil sambil melangkah pergi. Maaf, tapi aku udah ada janji, jadi nggak bisa ikut. Dalam hati, ia bergumam, mending kalian jangan berusaha mendapatkan pekerjaan dengan mengandalkan koneksi, berusahalah dengan kemampuan kalian sendiri, teman-teman. Rekan-rekannya hanya bisa saling berpandangan, salah satu dari mereka bergumam, setelah kejadian di tempat minum itu, dia kenapa nggak pernah mau ikut main sama sekali dah, apa sekarang dia beneran udah punya pacar? Rekan lainnya menimpali,
Pantes aja selama kelas tadi HP-nya nggak berhenti getar. Sementara itu, Kang Jinho terus melangkah menyusuri lorong kampus, ponselnya terus bergetar, dan akhirnya ia mengangkatnya. Saya sungguh terkejut, siapa sangka Anda akan menghubungi saya langsung. Apakah kabar Anda baik-baik saja? Suara dari seberang menjawab, sudah lama ya, Mr. Kang, saya C.C. Southwell. Nada suara itu terdengar serius. Alasan mengapa saya tiba-tiba menelpon Anda adalah karena kejadian yang disebabkan oleh OTK Company di pasar trading valuta asing. Kang Jinho menjawab tenang, sepertinya sudah ada banyak rumor yang tersebar ya. C.C. lalu berkata, Mr. Kang, saya percaya kalau Anda adalah seorang investor hebat, tapi yang Anda lakukan kali ini itu sudah jelas merupakan sebuah kesalahan, tidak akan ada orang lain yang berdiri di sisi Anda. Sebaiknya sekarang Anda berhenti saja, masih belum terlambat, Mr. Kang. Ia menghela napas, lalu menambahkan, ini adalah nasihat yang kuberikan sebagai teman Anda, bukan sebagai rekan bisnis Anda. Kang Jinho pun terdiam sejenak. Dalam hatinya ia bergumam, C.C. Southwell, seorang investor legendaris menganggapku sebagai temannya. Kang Jinho, kau sudah sungguh banyak bertumbuh besar ya. Lalu ia berkata dengan mantap, terima kasih karena sudah memperhatikanku. Kalau begitu, sebagai teman saya juga akan mengatakan satu hal untuk Anda. Kang Jinho melanjutkan dengan suara tenang namun tegas, saya akan terus melanjutkan ini hingga akhir. Anda akan tahu alasan mengapa saya melakukan ini, nanti, ketika hasilnya keluar. Ia berhenti sejenak, lalu menatap kosong ke kejauhan, seolah yakin pada langkahnya. Oleh karena itu, jangan sampai Anda berdiri di sisi yang berlawanan dengan saya. Ucapannya seperti tantangan sekaligus peringatan, tapi terdengar juga rasa hormat di dalamnya, karena ia sedang bicara bukan hanya pada rekan bisnis, tapi pada seseorang yang ia anggap sebagai teman. Lalu Chase berkata, semoga beruntung, teman, sebelum telepon pun berakhir. Setelah itu, dia langsung menelepon Golden Gate di Inggris. Ini Chase Southwell, katanya dengan suara serius. Sepertinya hal ini benar-benar bisa terjadi di luar perkiraan kita. Oleh karena itu, sebaiknya Anda bergerak setelah melihat hasil penguatan suara saja. Kata-kata Chase terdengar penuh kewaspadaan, menyarankan agar mereka tidak terburu-buru, dan menunggu hasil yang lebih pasti sebelum mengambil langkah selanjutnya. Sementara itu, di kantor K Company, seseorang menghampiri Sangyop dan berkata, Pak, saya sudah mengumpulkan opsi yang bisa kita gunakan. Sangyop menjawab santai sambil mengetik, kerja bagus, asisten manajer Jung, biar aku saja yang menyelesaikan sisanya, kembali kerja sana. Tapi asisten Jung masih berdiri di pintu. Sangyop pun menoleh dan bertanya, kenapa, masih ada hal lain yang ingin kau katakan? Asisten Jung menjawab dengan ragu, sebenarnya, menurut saya ini seperti perbuatan yang gil. Ah tidak, saya percaya dengan keputusan Anda, Pak CEO. Setelah itu, dia pun pergi meninggalkan ruangan dengan wajah khawatir. Kang Jinho yang mendengar percakapan itu lewat ponsel di atas meja berkata pelan, apa senior Jung berpikir ini adalah perbuatan yang gila? Sambil tetap mengetik di ruangannya, Sangyop menjawab dengan suara tenang, aku paham kalau asisten manajer Jung Ki-hong berpikir seperti itu, karena dulu, saat aku meminjam uang ke perusahaan pinjaman dan menggunakannya untuk bertaruh habis-habisan di call option, itu memang perbuatan paling gila yang pernah aku lakukan dalam hidupku. Tangannya terus bergerak di atas keyboard, lalu ia berkata lagi dengan nada lebih dalam, tapi kalau dibandingkan dengan yang sedang kita lakukan sekarang, perbuatan itu sama sekali bukan apa-apa. Ia menarik napas panjang, aku nggak pernah menyangka, triliunan uang yang sudah kukumpulkan atas nama perusahaan, akan kupertaruhkan semuanya dengan kedua tanganku sendiri, untuk produk derivatif. Ia menekan mouse-nya dengan mantap, di ujung telepon, Kang Jinho berkata penuh keyakinan, semuanya pasti akan berjalan dengan baik. Dan Sangyop menjawab, ya, ini harus berjalan dengan baik. Hari penentuan takdir pun akhirnya tiba. Di London, waktu menunjukkan pukul 7 pagi, proses penguatan suara resmi dimulai. Suasana terasa tegang, semua orang menunggu, menebak-nebak, dan mulai berspekulasi. Pukul 10 malam waktu setempat, penguatan suara berakhir. Tanpa jeda, penghitungan suara pun langsung dimulai secara non-stop. Para petugas segera bergerak, mengumpulkan, menghitung, dan memverifikasi suara satu persatu. Beberapa saat kemudian, seorang pembawa acara berita muncul di layar, dengan nada serius menyampaikan, segera setelah penguatan suara berakhir, hasil perhitungan suara secara kasar dari berbagai media dirilis serentak. Waktu pun bergulir ke pukul 8 pagi di Korea Selatan. Oh Tayu yang sedang menonton berita langsung berkata dengan nada terkejut, hah, hasil penguatan suaranya lebih banyak yang pilih menetap. Namun Kang Jinho, yang duduk tak jauh dari sana, tetap tenang dan berkata, kita nggak bisa sepenuhnya percaya pada perhitungan kasar dari media, kita baru akan tahu hasil yang sebenarnya setelah penguatan suara resmi diumumkan. Sementara itu, waktu terus berjalan, tersisa sekitar 7 jam 30 menit hingga pengumuman resmi, dan sejak detik itu, pertarungan sebenarnya pun dimulai. Timing, kekuatan informasi, media apply, jumlah investasi, bentuk investasi. Lalu Oh Tayu bertanya, kau mau kemana? Kang Jinho yang sudah berdiri dan bersiap pergi menjawab, pergi kuliah, siang ini aku ada kelas. Oh Tayu langsung menoleh dengan kaget, kau pergi kuliah di hari yang sangat penting ini?
Kang Jinho menoleh sebentar dan menjawab, mau aku lihatin terus juga, nggak akan berpengaruh ke hasil. Hasilnya akan tetap sama, kau mau terus lihatin itu? Oh Tayu menjawab sambil tetap menatap layar TV, pastinya dong, karena ini mempertaruhkan seluruh asetku. Dalam hati, Kang Jinho bergumam, oh Tayu, anak itu memang tidak menunjukkannya, tapi sepertinya dia sangat khawatir. Meskipun ada penglihatan masa depan, mempertaruhkan seluruh aset demi hasil penguatan suara negara orang lain memanglah tindakan yang sembrono. Kami sedang berjalan ke dalam gelapnya lautan, hanya dengan berharap pada satu cahaya kecil, tapi sekarang, sudah terlalu terlambat untuk mundur. Lalu Kang Jinho tersenyum kecil dan berkata, nanti akan aku telepon. Oh Tayu langsung menyahut, sebelum kau pergi, kau harus janji satu hal dulu padaku. Kang Jinho menatapnya sebentar, janji apa? Oh Tayu berkata sambil menampakkan wajah serius tapi sedikit terharu, kalau kita beneran kehilangan semuanya, kalau kita nanti berakhir kerja di dunia bawah tanah, kau harus janji akan kasih aku 1 kaleng bir tiap hari gajian. Kau ini ngomong apa sih? Tapi Oh Tayu langsung mendesak, buruan janji. Kang Jinho akhirnya mengalah, iya, janji, nanti akan kubelikan. Tapi Oh Tayu masih belum puas, enggak, kalau dipikir-pikir lagi, 1 kaleng kedikitan, kau harus belikan 2 kaleng. Kang Jinho pasrah dan menjawab, iya, 2 kaleng, aku janji. Oh, oke, deal, kata Oh Tayu dengan senyum puas. Setibanya di kampus, Kang Jinho memarkirkan mobilnya di parkiran. Yuri yang sudah berdiri menunggunya di dekat sana menyapa, selamat pagi. Kang Jinho menoleh dan tersenyum, hai, kamu kok kelihatannya ngantuk gitu? Yuri mengangguk pelan, iya, kan hari ini ada pengumuman suara Brexit, padahal niatnya cuma pengen lihat bentar, terus tidur, malah keterusan nonton sampai pagi. Kang Jinho tertawa ringan dan menjawab, jadi gitu ya, tapi dalam hatinya dia bergumam, tadi malam aku juga nggak bisa tidur sama sekali. Saat mereka berjalan di koridor kampus, Yuri berkata sambil menguap kecil, gara-gara siaran perhitungan suara itu, hampir aja aku bolos kelas. Beberapa langkah kemudian, mereka berpapasan dengan Seona dan pacarnya yang juga sedang menuju ruang kelas. Pacar Seona menyapa dengan ramah, wah, sudah lama nggak ketemu ya? Kang Jinho membalas, benar juga, senior. Seona memandang mereka berdua dan berkata dengan nada datar, kalian barengan lagi? Ya, apa hubungan kalian berdua memang sedekat itu? Yuri langsung menjawab dengan antusias, sambil tersenyum lebar, tentu saja dekat, senior juga selalu menjaga saya dengan baik. Seona hanya mengangguk kecil, oh ya sudah, kalau begitu. Tiba-tiba, pacar Seona menoleh ke Jinho dan bertanya, Jinho, aku dengar kau dekat sama COK Company, ya, bisa nggak kau sampaikan pesanku ke dia? Kang Jinho menoleh, pesan apa? Pacar Seona menjawab, ayahku ingin bertemu dengannya. Sampaikan kalau ayahku mengundang dia untuk berkunjung ke perusahaan kami. Dalam hati, Kang Jinho berpikir, senior Sangyop sekarang sudah tumbuh sangat besar ya, sampai Presidir GH Construction ingin bertemu dengannya. Lalu dia berkata, baiklah, nanti akan saya sampaikan. Tiba-tiba seorang junior datang menghampiri mereka dengan wajah antusias, halo senior sekalian, senior udah tahu kan? Hasil penguatan suara Brexit bakal diumumin hari ini, jadi kami anak-anak jurusan lagi bikin taruhan kecil-kecilan, senior mau ikutan, taruhan maksimal 50.000 won. Dalam hati Kang Jinho bergumam, bertambah lagi pertaruhan yang harus kulakukan. Lalu dia merogoh saku dan menyerahkan uangnya sambil berkata, aku bertaruh di keluar. Junior itu langsung mencatat dan menjelaskan, saat ini mayoritas masih condong ke sisi menetap, perbandingannya 7:3. Mendengar itu, pacar Seona juga ikutan menyerahkan uang. Menarik, kalau begitu aku akan bertaruh di sisi menetap. Yuri ikut-ikutan tersenyum, aku ikut senior Jinho, aku juga bertaruh di keluar. Kang Jinho meliriknya dan bertanya, kamu yakin, padahal sekarang yang lebih unggul menetap, loh? Yuri menjawab dengan santai, senior kan jago nebak yang beginian. Kang Jinho tertawa kecil, aku harap benar seperti itu, setidaknya, kali ini harus benar-benar seperti itu. Di sisi lain, di kantor pusat K Company, suasana begitu tegang. Di ruang lowongan eksekutif, beberapa staf berkumpul bersama Sangyop, menatap layar televisi besar yang menampilkan siaran langsung hasil penguatan suara Brexit. Mereka semua diam, hanya suara televisi dan desahan napas gugup yang terdengar. Pembawa berita berkata, hingga saat ini, hasil perhitungan sementara menunjukkan bahwa suara yang memilih untuk menetap masih unggul tipis, dengan perbandingan 52% menetap, dan 48% keluar. Seorang staf yang berdiri di belakang Sangyop berkata dengan suara bergetar, Pak CEO, ini tidak sesuai harapan kita. Sangyop mulai goyah dengan berita yang ada, sambil menundukkan kepalanya. Di sampingnya, beberapa staf saling bertukar pandang, gelisah. Di layar, muncul grafik dan analisis dari para ahli. Salah satu ekonom berkata, melihat tren suara yang ada, kemungkinan besar Inggris akan tetap berada di Uni Eropa. Pasar mulai menyesuaikan diri dengan prediksi ini. Seorang staf lainnya mendekat, hampir berbisik, senior Sangyop, kalau tren ini terus berlanjut, bukankah semua investasi kita akan hancur? Mohon beri kami arahan.
Sangyop perlahan berdiri dari tempat duduknya. Tanpa menoleh, ia berkata dengan tenang, "Tunggu dulu, aku akan menelpon seseorang." Ia melangkah keluar dari ruangan Lounge, meninggalkan para staf yang masih terpaku di depan televisi, menanti keajaiban di tengah bayangan kegagalan. Sementara itu, suasana kelas tampak tenang. Dosen berdiri di depan, menjelaskan dengan suara yang mantap dan meyakinkan. Kegagalan juga merupakan sebuah pilihan, ucapnya, kalau kalian tidak pernah mengalami kegagalan, kalian tidak akan bisa belajar untuk berinovasi. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa berpuas diri itu berbahaya dalam manajemen. Materi pelajaran hari ini sama sekali tidak bisa masuk ke telingaku, batinnya, hasil yang terakhir aku periksa tadi gimana ya? Seingatku, mayoritas warga Skotlandia dan Irlandia Utara memilih menetap, sedangkan di Wales, mayoritas memilih keluar. Sekarang yang menjadi penentuannya adalah Inggris. Tiba-tiba, sebuah suara pelan namun khawatir menyadarkannya. "Senior, apakah kamu baik-baik saja?" tanya Yuri, yang duduk di sampingnya. Ia menyodorkan ponsel milik Kang Jinho. "Dari tadi HP-mu bunyi loh." Begitu melihat layar ponselnya, ekspresi Kang Jinho berubah. Dengan cepat, ia berdiri dari kursinya, tanpa sempat memikirkan keributan yang mungkin ditimbulkan. Dosen yang sedang mengajar langsung menghentikan penjelasannya. "Siapa itu?" serunya tegas, matanya tertuju langsung pada Kang Jinho. Dalam hati, Kang Jinho langsung merasa gelisah. Ini pasti panggilan tanda margin call dari kakak Yunju, gumamnya dengan napas tertahan. Ia lalu menatap dosen dan berkata dengan sopan namun tergesa, "Saya izin keluar sebentar untuk menjawab telepon." Saat melangkah cepat ke arah toilet, Kang Jinho bergumam dalam hati, apakah masa depan benar-benar sudah ditentukan, atau itu masih bisa berubah? Padahal kami sudah merancang semuanya dengan sangat hati-hati. Kami pastikan strategi kami nggak mengganggu opini publik atau bikin pemilih ragu untuk tetap memilih keluar. Tapi, apa aku yang salah? Ia menunduk sebentar, mencoba meredam gelisahnya. Sekarang suara udah di tengah-tengah, tapi masih lebih dominan ke menetap. 48-52, jurang yang dulu kuabaikan, sekarang seperti sedang menelanku perlahan. Ponselnya berdering lagi, dengan jantung berdegup kencang, ia angkat panggilan itu. "Iya, Kak Yunju," suaranya terdengar pelan. Dari seberang telepon, Yunju menjawab dengan nada berat, "Sampai sini saja sudah cukup." Kang Jinho terdiam sejenak. "Apa aku sungguh salah?" gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Lalu Yunju menambahkan, "Sekarang, kita berhenti saja." Jinho terpaku, dalam hatinya berkecamuk. Apa yang kulihat itu salah? Sebenarnya, apa yang kulewati? Kang Jinho terdiam, menunduk dalam perjalanan kembali dari toilet. Pikirannya terus berputar, masuk semakin dalam kepusaran pertanyaan dan keraguan. OTK Company, Kakak Company, semuanya tidak berjalan seperti yang direncanakan. Tapi, jalan yang harus kutempuh. Bayangan kejadian-kejadian sebelumnya muncul satu persatu di kepalanya, diskusi larut malam, strategi rahasia, langkah-langkah yang disusun rapi agar tak mengguncang publik. Tapi kini, semuanya mengerucut pada satu hal, Brexit, hasil penguatan suara Brexit disetujui. Suara Yunju terus terdengar dari seberang telepon, tapi Kang Jinho seperti tidak benar-benar mendengarnya. Yunju menghela nafas, berkata dengan nada tegas, "Setidaknya kalau kita berhenti di sini, beberapa perusahaan seperti Charos atau Faceit masih bisa kita selamatkan. Bagaimanapun caranya, uang 3,2 miliar dolar yang kita simpan untuk cadangan akan kita gunakan untuk..." Belum selesai Yunju bicara, Kang Jinho langsung memotong, suara dan matanya kini dipenuhi dengan keyakinan. "Sekarang aku paham." Suasana berubah drastis. Di berbagai tempat, orang-orang terpaku pada ponsel dan televisi mereka. Salah satu dari mereka berkata dengan yakin, "Udah bisa dipastikan bakal menetap." "Nih," temannya di samping menimpali dengan senyum tipis, "paling nggak aku bisa untung 10.000 won lah kalau gini." Layar-layar televisi terus menayangkan hasil penghitungan suara. Ada yang bergumam pelan, "Selesai sudah." Di bar, Oh Tayu menundukkan kepala, seperti ikut tenggelam dalam kekalahan yang mulai terasa nyata. Sementara itu, di kamar mandi, Sangyop berdiri di depan wastafel, menyiram wajahnya dengan air. Ia menunduk dalam diam, lalu meringis, menahan tekanan yang kian menghimpit dadanya. Dan di tengah semua itu, Kang Jinho berdiri tegak, telepon masih di tangan, dengan suara tegas dan tak tergoyahkan. Ia berkata, "Sisa 3,2 miliar dolar yang kita simpan, jual semua untuk pound sterling, pakai leverage 50 kali lipat." Sementara itu, Yunju yang mendengar kata-kata Kang Jinho makin terkejut dan panik. "Apa? Kau itu ngomong apa?" "Tidak, untuk sekarang, kau harus..." Belum sempat Yunju menyelesaikan kalimatnya, Kang Jinho berteriak di telepon, suaranya menggema penuh tekanan, "Lakukan saja apa yang aku perintahkan." Nadanya turun sedikit, tapi tetap penuh keyakinan. "Kakak sekarang pasti berpikir kalau aku sudah gila, kan? Kalau aku jadi kakak, aku juga akan berpikir begitu." Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang lebih keras lagi, penuh tekad, "Tapi saat ini aku benar-benar sadar." "Tidak, bahkan, kesadaranku nggak pernah sejernih ini sebelumnya." Ada jeda sejenak, sebelum ia melanjutkan lagi, "Aku tahu ini pasti terdengar gila, aku sangat paham itu,
Tapi ada satu hal yang bisa kupastikan, Brexit pasti akan terjadi, Kak. Lalu, dengan nada mendesak dan terburu-buru, ia berkata, sekarang sudah nggak ada waktu lagi. Di telepon, Yunju mulai tertawa kecil, mungkin karena lega atau mungkin karena masih tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Lalu dia berkata, Oh Tayu juga sudah menghubungiku. Katanya, apapun yang terjadi, aku harus menuruti perkataanmu. Suaranya berubah jadi lebih tenang dan tegas. Aku akan melakukan sesuai dengan perintahmu, CEO. Dalam hati, Kang Jinho bergumam dengan penuh haru. Meskipun dalam situasi seperti ini, dia tetap mempercayaiku sampai akhir. Di ruangan Yunju, suasananya terasa tegang tapi tetap tenang. Elia menuangkan bir ke dalam gelasnya, lalu menatap Yunju dan bertanya, Jessica, ada apa? Tapi Yunju tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Dia hanya meneguk minumannya, lalu berkata pelan, karena mulai sekarang, aku harus melakukan sesuatu yang gak akan bisa kulakukan dalam keadaan sadar. Elia yang mulai menyadari ada hal besar yang sedang terjadi, menatap tajam dan bertanya lagi, apa ini tentang firasat Jinho? Lalu ia menoleh ke arah Jessica, yang berdiri di dekat komputer, memperhatikan proses yang sedang berjalan. Jessica, kamu udah memastikan semuanya sebelum melakukan itu, kan? Tanyanya lagi dengan nada khawatir. Yunju sendiri yang menimpali, ini adalah perintah CEO Jinho telah memutuskan akan melanjutkan ini sampai akhir. Sambil menatap layar komputer Elia bergumam, mengeksekusi penjualan pound sterling sebanyak 160 miliar dolar, dengan mendongkrak 3,2 miliar dolar, menggunakan 50 kali leverage. Melihat itu, Elia yang awalnya kaget, akhirnya, menyerah pada situasi. Kalau begitu, aku juga mau satu gelas. Di kamar mandi, Sang Yop masih berdiri di depan wastafel, wajahnya penuh tekanan. Dia meringis dan berkata pelan lewat telepon, Jinho, situasi kali ini benar-benar nggak bagus, mending sekarang kita berhenti di sini saja, setidaknya sisa uangnya bisa. Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, suara tegas Kang Jinho langsung memotong, sudah terlambat. Sang Yop terdiam sejenak, lalu bertanya pelan, apa? Kang Jinho menjawab sedikit tegang. Karena aku baru saja menggunakan semua uang itu di pasar valuta asing, mereka bisa membelinya dengan harga murah, tapi mereka harus berani mempertaruhkan nyawa mereka. Lalu dia melanjutkan, senior, anggap saja kalau sekarang ini kita akan mati, kita juga sudah mempersiapkan diri sejak awal saat memutuskan untuk melawan arus tren. Kalau kali ini kita gagal, kita akan memulai semuanya lagi dari awal. Sang Yop mulai gemetar, suaranya pecah, matanya berkaca-kaca. Kalau nanti aku mendatangimu lagi, sama seperti dulu, kau akan menerimaku lagi, kan? Kang Jinho menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab lirih, enggak, jangan mendatangiku lagi. Namun dengan nada penuh haru, dia menambahkan, senior harus bisa sukses lebih cepat, karena nanti aku yang akan datang padamu lebih dulu. Sang Yop terisak dan menjawab, terima kasih, Jinho. Di Inggris, jalanan dipenuhi sorak-sorai, Eropa itu satu, Eropa itu satu. Suara massa yang mendukung opsi menetap menggema di seluruh penjuru kota. Mereka turun ke jalan, bersorak penuh harapan, terutama ketika hasil penghitungan suara mulai mendekati akhir. Di sebuah ruangan, seorang pria yang mendukung opsi menetap menonton siaran berita di televisi. Ia tersenyum kecil lalu berkata pada staf di sampingnya, jangan khawatir, terima saja semuanya. Pada akhirnya, hasil ini nggak akan menyentuh perusahaan. Stafnya menimpali, mereka itu keras kepala banget. Bahkan sekarang pun, penjualan mereka masih terus berjalan. Lalu pria itu menatap layar TV dengan tenang dan menambahkan, aku yakin ini cuma perjuangan terakhir bocah-bocah OTK itu, meskipun volume penjualan mereka besar, toh mereka cuma satu perusahaan, para kepala fund manager atau perusahaan finansial lainnya pasti senang beli pound yang mereka lepas. Tapi kemudian dia menarik napas, nada suaranya berubah lebih pelan. Hanya saja, aku kasihan pada puluhan, mungkin ratusan pegawai OTK Company. Karena keputusan keras kepala para petingginya, perusahaan itu, kemungkinan besar akan gulung tikar. Di sisi lain Kang Jinho menatap lantai kosong di hadapannya sambil bergumam pelan, apa ini benar-benar keputusan terakhir kita? Apa semua ini cuma mimpi buruk panjang yang gak pernah selesai? Tiba-tiba suara ponsel yang terus berdering itu seolah makin keras di telinganya. Tapi Kang Jinho tak kunjung mengangkatnya. Napasnya berat. Dadanya sesak, pikirannya terus berputar, wajah rekan-rekannya, keputusan besar yang baru saja ia ambil, dan suara Yunju yang masih terngiang di kepalanya. Matanya mulai berkaca-kaca, dia menarik napas dalam, menatap ke depan meski pandangannya masih kosong, dan bergumam sekali lagi, kalau ini benar-benar berakhir. Saat kepala Kang Jinho masih tertunduk, tubuhnya bersandar lemas di dinding koridor, tiba-tiba sebuah suara memecah lamunannya. Sudah berakhir, ucap seseorang dengan nada datar. Perlahan, Kang Jinho menegakkan kepala dan mendapati Seona, mantan kekasihnya, berdiri di depannya dengan ekspresi santai. Ia mengenakan tas selempang, jelas baru keluar dari kelas. Kelasnya sudah selesai, kau ngapain di sini? Tanyanya tanpa basa-basi. Kang Jinho hanya menjawab acuh tak acuh, gak tahu. Seona mengangkat bahu, lalu berbalik hendak pergi. Namun sebelum melangkah lebih jauh, ia menoleh kembali dan berkata, oh iya, ngomong-ngomong, kau menang. Kang Jinho langsung menatapnya, dahi berkerut, apa maksudmu?
Seona menyeringai kecil, itu taruhan sebelum kelas dimulai, barusan, hasil perhitungan suara berbalik, Inggris, berakhir keluar dari Uni Eropa. Dunia seakan berhenti berputar, Kang Jinho terkejut, apa, barusan kau bilang, apa? Detik itu juga, waktu seolah melambat, suara-suara di koridor menghilang, yang tersisa hanya kata-kata Seona yang menggema di benaknya, Inggris keluar. Jinho pun mengangkat telepon dari Oh Tayu. Di ujung sana, suara Oh Tayu terdengar nyaris gemetar karena emosi. Jinho, Inggris keluar dari Uni Eropa, katanya dengan semangat yang meledak-ledak, nyaris berteriak, kita berhasil. Di bar, Oh Tayu langsung memuncaratkan botol bir di tangannya, isinya menyemprot kemana-mana, mengenai meja dan lantai, tawa dan sorak-sorai terdengar di sekelilingnya. Sementara itu, Kang Jinho hanya terdiam, matanya menatap lurus ke depan, dadanya naik turun, seakan belum bisa percaya pada kenyataan yang baru saja dia dengar. Dunia seakan berhenti untuknya, walau di luar sana segalanya berubah begitu cepat. Di sisi lain, orang-orang mulai panik, beberapa berlarian, ada yang berteriak, ada juga yang sibuk menelpon. Suara ketikan keyboard bergema di mana-mana, bursa dan pasar dunia mulai terguncang, kekacauan mulai terasa. Di sebuah ruangan, seseorang yang menatap layar komputernya memanggil, William. William, orang yang sebelumnya meremehkan OTK dan memprediksi kehancurannya, segera menghampiri. Orang di depan komputer berkata lagi dengan nada kaget, tingkat penjualan pound sterling meningkat drastis, melonjak tajam. William terdiam, dalam pikirannya berkecamuk, apa OTK masih bertahan? Ia melirik layar televisi, di sana, grafik suara referendum terpampang jelas, 50,5% suara keluar, 49,5% menetap. Dia bergumam dengan napas tertahan, jumlah orang yang membeli pound sekarang, malah ikut menjualnya. Orang di depan komputer berteriak, suaranya panik dan makin cepat. Jumlah orang yang membeli pound sterling berbalik arah, mereka mulai menjual pound, 0,70 pound, 0,72, 0,75. Tangannya mengetik cepat di keyboard, lalu ia menoleh, saat ini nilai tukar pound sedang terjun bebas, menurut saya, kita harus segera melakukan lindung nilai. William, berikan keputusanmu, William. Namun William hanya berdiri membeku, kepalanya dipenuhi suara-suara dalam pikirannya. Tiba-tiba, satu nama muncul di benaknya, George Soros, lelaki yang dulu pernah mengguncang Inggris dan menaklukkan pound. Sekarang, apakah sejarah akan terulang? Tiba-tiba William meledak, berteriak dengan penuh amarah, berhenti menjual, dasar bedebah, brengsek. Di sisi lain, Seona memerhatikan ekspresi Kang Jinho yang tampak aneh. Dia bertanya pelan, ada apa? Kau ada masalah? Jinho hanya tersenyum tipis sambil berdiri dan menjawab santai, masalah apanya? Terima kasih sudah membangunkanku. Seona menatapnya bingung. Iya, tak lama kemudian, dalam perjalanan pulang, Jinho mulai mendengar suara hiruk-pikuk dari sekelilingnya. Orang-orang berlarian, saling berbicara panik. Cepat lari, sebelum nilai tukar yen makin meroket, teriak salah satu orang. Yang lain menimpali, kepala tim, apa benar nilai tukar dolar jatuh sampai 99 yen per dolar? Sekarang orang-orang di Jepang lagi menggila, jawab yang lain. Di tengah keramaian itu, Kang Jinho hanya berjalan pelan. Orang-orang di sekitarnya sibuk menelpon, berteriak dengan panik. Suasana benar-benar kacau. Ponselnya mulai berdenting, notifikasi masuk bertubi-tubi, dari Yunju, Oh Tayu, Sangyop, dan Elia. Tapi Jinho hanya melihat layar itu sebentar, lalu mematikannya. Ia menarik napas panjang, seolah ingin menjauh sejenak dari semuanya. Lalu, ia berjalan ke pinggir, ke tempat telepon umum dan menelepon ibunya. Halo, ini aku, katanya pelan, suara ibunya terdengar dari seberang. Hangat dan sedikit bingung, Jinho, HP-mu kemana? Kok telepon pakai nomor ini? Jinho menahan suaranya agar tak bergetar. Ibu baik-baik saja, kan? Ibunya menjawab lembut. Ada apa, nak? Kamu lagi ada masalah? Jinho tersenyum samar, menahan haru. Enggak kok, aku cuma kangen. Aku telepon karena lagi kangen sama ibu.